gelatin yang diperoleh dari kulit ikan lubim ini, serta yang terakhir adalah bagaimana karakteristik aktivitas antibakteri gel anti jerawat dengan campuran gelatin dari limbah ikan lubim, CMCNA, dan ekstrak belimbing ulu dari serta ekstrak bunga kananga. Nah, research ini diharapkan punya kontribusi akademik dan kontribusi moderasi beragama, diantaranya sebagai ada sumber alternatif gelatin halal, kemudian juga bisa kontribusi moderasi beragama karena apa? Karena sumber alternatif gelatin dari ikan yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh agama. Kita tahu tadi, jikalau dari apa namanya dari babi itu haram bagi masyarakat Muslim dan Yahudi, sedangkan untuk sapi sendiri dilarang bagi masyarakat yang beragama Hindu. Ada 12 tahapan penelitian kita dan sebagai hasil dari riset ini kita sudah sampai ke tahapan yang ke-8, dalam tahapan ke-9 sedang kita lakukan. Yang ini adalah sekian tahapan, kesimpulannya itu kita running sampai 13 kali running, di mana kita mencari kondisi optimum ekstraksi dengan menggunakan metode response surface, dan dari hasil analisis dengan metode response surface dengan menggunakan bantuan Minitab, itu didapatkan suhu optimum itu adalah pada suhu 80 derajat Celcius dengan lama waktu sekitar 12 jam. Dan kemudian kita uji, kita lakukan pada kondisi optimum tersebut, diperoleh rendemen, diprediksi by system dapat 7,4, tapi ketika kita verifikasi, ketika kita lakukan di lab, kita peroleh hasil gelatinnya 8,52 dengan karakteristik kadar abu, kadar air, dan viskositas serta pH yang sudah memenuhi kadar SNI 8622 tahun 2018 tentang gelatin dari ikan. Dan kita kemudian melakukan karakterisasi dengan menggunakan FTR, dan dari hasil ini menunjukkan adanya identik gugus amina yang merupakan salah satu ciri khas dari gelatin itu sendiri. Ada amida A, ada amida 1, amida 2, dan amida 3. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, saran dan masukan dari reviewer sangat kami harapkan untuk kesempurnaan dari riset ini di tahap akhir nantinya dalam pembuatan sediaan gel anti jerawat. Sekian, kami kembalikan kepada reviewer. Baik, terima kasih kepada Bapak Muammar Julian. Selanjutnya kita dengar sedikit masukan dari Bapak Ibu narasumber, Bapak Dr. Alex Wenda dan Ibu Dr. Aida. Kepada Bapak Ibu disilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Ini Bu Nisa Khairuni ya, ininya ya, moderatornya. Benar-benar. Ya. Terima kasih Bu Nisa. Kita mungkin saya dan Pak Alek akan memberi komentar di akhir ya, Pak Alek ya, gimana Pak Alek? Baik, Ibu. Ya Kita betul. panggilkan Ya, ya. peserta berikutnya, Ibu. Ya, kita akan running dulu siapa yang presentasi dulu silahkan. Gitu. Boleh, Nanti boleh. komentarnya di akhir aja Pak ya, karena ramai kali juga Boleh, ya. Ibu. Ya boleh boleh. Baik, kita panggil peserta berikutnya yaitu Ibu Lina Amelia. Kepada Ibu Lina disilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Saya izin share screen dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang saya hormati Bapak Dr. Alex Wenda MM dan Ibu Dr. Nur Aida beserta teman-teman yang sudah hadir di breakout room hari ini. Baiklah, saya akan mencoba mempresentasikan kondisi dari pelaporan penelitian yang sudah dilakukan, yaitu tentang pengembangan Facebook Beta, yaitu File Electronic Science Book bermotif Tauhid untuk anak usia dini sebagai bentuk transformasi pendidikan literasi dan sains.
Nah, Facebook Beta sendiri adalah singkatan dari file elektronik book science book bermotif tauhid, di mana di sini dalam pengembangannya ditujukan pada pembuatan buku elektronik untuk anak usia dini yang di dalamnya ada 3 in 1. Ada tiga, dalam satu buku ada 3 hal yang ingin disajikan pada anak, yaitu tentang pengetahuan sains, tauhid, dan literasi. Nah, mengapa alasannya kita ingin memperkenalkan tauhid juga tidak dan 3 in 1, karena memang dalam pembelajaran anak usia dini itu kita tahu bahwa pembelajaran untuk anak itu harus holistik. Holistik itu artinya menyeluruh. Artinya kita bisa menyentuh semua aspek perkembangan yang ada pada diri anak. Ya, nah terus kenapa saya menekankan adanya tauhid? Karena memang secara kajiannya kami di Prodi PIAUD itu kan pendidikan Islam anak usia dini, jadi landasan keislaman itu mestinya dimunculkan di setiap pembelajaran anak usia dini. Nah, kalau dilihat dari segi agamanya, yaitu tauhid adalah landasan Islam. Kalau untuk anak usia dini, kita sudah punya landasan yaitu surat Luqman ayat 13 yang artinya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, kita dari sini kita bisa berpijak bahwa dari kecil itu kita bisa mengajarkan anak untuk tidak mempersekutukan Allah, ya dalam tentunya ini melalui pembelajaran-pembelajaran yang kita berikan pada anak. Selanjutnya eh, landasan untuk pengangkatan judul ini adalah bahwa kalau kita memberikan tauhid pada anak itu, tauhid itu ibarat fondasi bagi anak. Nah, sedangkan diri anak itu adalah rumahnya. Jadi bayangkan jika rumah itu tidak ada fondasi, maka dan fondasinya tidak kokoh, maka rumah tersebut tidak akan berdiri lama. Terus juga pengenalan tauhid sedini mungkin kepada anak itu kita berharap kita sudah menanamkan sebuah bibit yang baik untuk anak sejak kecil. Nah, landasan pengembangan ini teorinya adalah teori Said Nursi yang sudah diteliti juga sama Ayatul Rahman dan Swadik, yang dimana kesimpulannya adalah pengembangan ilmu pengetahuan itu hendaknya didasarkan pada keimanan dan hati nurani, serta perilaku yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Juga konsep pendidikan tauhid oleh perspektif Harun Yahya. Di mana di sini fenomena alam semesta itu sebenarnya bisa menjelaskan dan bisa membentuk pribadi yang beriman dan bertakwa. Terus yang terakhir itu adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh saya sendiri juga sebelumnya, yaitu pengembangan sains bermotif tauhid yang ditujukan untuk orang tua dan guru, tetapi saya berpikir ini belum efektif langsung berdampak pada anak, sehingga diupayakan pengembangan selanjutnya ini adalah Facebook Beta, yang mana diharapkan ini langsung digunakan oleh anak secara mandiri, tidak menunggu orang tua dan guru untuk membelajarkan anak dalam pengenalan sains maupun tauhid. Terus permasalahan yang kita lihat di saat ini memang sudah terlihat dalam pola pikir yang semua penuh dengan teknologi, sehingga semua kemudahan itu mudah didapat, mulai dari kalau dalam kehidupan sehari-hari itu dari pemesanan makanan, mau pergi kemana-mana, itu sudah nggak punya kendaraan pun bisa kita pergi kemana-mana dengan bantuan teknologi gitu ya, memesan ojek online dan lain-lainnya. Ini membuat pola pikir bahwa hidup itu sudah mudah. Nah, pola pikir hidup yang sudah sangat mudah ini kadang-kadang melupakan bahwa ada unsur lain dalam kehidupannya, yaitu kemudahan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Nah, sehingga kehidupan zaman sekarang itu lebih kesannya sudah mulai jauh dari kepercayaan bahwa kehidupan itu ada kemudahan itu adalah dari Tuhan. Sehingga kita ingin memupuk dari kecil bahwa perilaku ini tidak terjadi pada anak-anak, atau dengan kata lain kita ingin meminimalisir. Terus kondisi buku-buku aktivitas sains anak yang beredar dari beberapa analisis yang sudah dilakukan, contohnya buku yang ada di Google Playbook itu sudah ada buku sains yang beredar, cuman ini masih butuh bantuan orang dewasa. Belum tentu semua anak bisa membaca, sehingga butuh orang dewasa seperti guru atau orang tua untuk membacakan bukunya. Terus juga ini buku-buku yang beredar di e-book yang beredar di
ini juga masih membutuhkan orang dewasa untuk menerjemahkan apa maksud bukunya. Begitu juga buku sains yang lainnya juga, dan buku ini juga sudah ada tentang penekanan keimanannya, yaitu tubuh adalah ciptaan Tuhan. Hanya beberapa saja yang muncul tentang keimanan, tapi ini sudah mulai ada pengembangan pencampuran sains dengan tauhidnya, tapi masih butuh orang tua untuk menemani anak dalam mengerjakan produk-produk ini. Dan ini ada buku yang berfokus kepada tauhidnya, lebih menekankan pada tauhidnya, juga sudah ada beredar. Eh, Namun di sini pun anak-anak masih membutuhkan orang dewasa untuk mendampinginya. Begitu juga buku yang pernah saya kembangkan sendiri juga seperti itu, masih membutuhkan orang tua untuk untuk anak bisa memahami isi bukunya, sehingga saya melakukan pengembangan di gimana buku itu bisa dimanfaatkan anak secara mandiri walaupun bentuknya dalam bentuk e-book. Nah, sehingga rumusan masalah ini adalah saya akan menjelaskan bagaimana pengembangan bukunya dan kelayakan dari bukunya. Nah, metode penelitiannya adalah EDI, di mana penelitian ini dilakukan di dua taman kanak-kanak, yaitu RA Perwanida dan PAUD Kurata Aini. Ini yang sudah berlangsung. Terus subjek penelitiannya itu 10 anak usia 3 sampai 6 tahun dan 4 validator. 4 sebenarnya validatornya ada 8, setelah dikembangkan lagi di lapangan, artinya kita butuh dua-dua validator di masing-masing ini. Jadi kemarin sudah menjadi 8, cuman yang bekerja saat penelitian yang sudah menyerahkan hasilnya ada eh, 4 validator, 2 validator materi dan media. Bahasa baru 1 orang. Terus instrumen pengumpulan datanya adalah lembar validasi ahli dan lembar penilaian pemahaman anak. Nah, hasilnya dari analisis itu didapat, yang dilakukan di awal itu sudah didapatkan bahwa masih banyak sudah ada produk e-book untuk anak-anak, tetapi mungkin belum maksimal bisa dimanfaatkan anak secara mandiri. Terus desainnya ini, buku ini didesain menggunakan aplikasi Canva dan Book Creator. Terus indikator dari pengembangan sains, literasinya, serta tauhidnya itu berdasarkan kurikulum Merdeka. Terus produk dari segi pengembangannya, dari ini bisa kita lihat desainnya langsung saja. Ini desain produknya. Ini desain awal di mana di produk itu akan ada tulisan suara dan juga video untuk anak. Jadi anak bisa langsung menekan suara di bukunya. Terus untuk pengembangan ini setelah dibuat bukunya, nanti akan kita lihat sebentar bukunya. Terus ini kondisi awal buku setelah dikembangkan, terus juga pengembangan instrumen juga dilakukan, yaitu tidak lagi dalam bentuk hard, tapi diberikan dalam bentuk soft agar mudah berkomunikasi dengan validator. Setelah itu saat implementasi ada beberapa perubahan yang terjadi, yaitu perubahan dari cover yang awalnya masukan dari para guru waktu FGD itu adalah terlalu ramai covernya sehingga dikurangi. Ini setelahnya. Terus juga dari segi penulisan ayat surat Al-Ikhlas katanya tidak usah kaligrafi, kata guru, karena kesulitan nanti anak membaca, sehingga dibuat dalam bentuk tulisan biasa. Terus kalau dari hasil kelayakannya, yang disebarkan survei untuk hasil FGD itu ada 10 orang yang kita ikutkan dan 7 orang yang memberi respon, ya, 7 guru yang memberi respon. Nah, masukan kalau dilihat dari persentasenya, yaitu 71% itu menyatakan buku ini layak dengan sedikit revisi, 14,3 itu menyatakan layak dengan banyak revisi, terus layak tanpa revisi masih 14,3%. Nah, masukannya itu masih materinya masih dangkal karena masih sedikit materi buah yang dibahas. Terus cover buku terlalu ramai, terus tambahkan materi yang misalnya kalau di sayur-sayur itu coba tambahkan sayur-sayur yang yang anak Aceh biasa gunakan katanya, seperti daun ketela pohon, kacang panjang dan lain-lain. Terus kaligrafi itu masukan dari para guru saat dilakukan FGD di RA Perwanida.
Selanjutnya, implementasi untuk anak itu di Kurata Aina ini didapat tanggapan guru di lapangan ditemukan pada sebenarnya dari segi produknya itu terbaca tidak terbacanya atau fleksibel tidak fleksibelnya e-booknya itu tergantung merek HP juga. Nah, waktu di lapangan itu ditemukan bahwa ketika menggunakan HP Samsung itu anak bisa zoom bukunya, tapi kalau Vivo itu tidak katanya. Jadi dari segi merek HP akan mempengaruhi keefektifan produk, perlu pengantar buku dan juga video dipilih yang lebih menarik karena ada beberapa video yang dianggap kurang islami di situ. Nah, ini uji coba pada satu anak dan juga ada anak kelompok kecil yang ditemani beberapa guru. Terus untuk hasil gambaran kelayakannya dilihat dari eh, 37 respon guru, orang tua, dan juga mahasiswa. Di sini didapatkan bahwa buku itu eh, layak tanpa revisi itu 75,7 dan layak dengan sedikit revisi itu 24,3%. Terus buku ini layak disebarluaskan itu 73% menganggap itu layak untuk disebarluaskan. Mohon maaf Ibu, boleh Ya, dipercepat karena waktu boleh. sudah lebih 10 menit. Makasih Ibu. Oke. Jadi sedikit lagi ini hasil dari ahli materi. Terus dari ahli materi itu kesimpulannya dapat disebarluaskan tanpa revisi. Terus dari ahli media itu perlu revisi. Dan ahli bahasa saat ini satu orang yang masih sudah memberikan tanggapan dapat disebarluaskan tanpa revisi. Nah, itu dia dari saya. Untuk produk bukunya mungkin nanti bisa kita lihat. Oke, demikian. Terima kasih, Ibu Nisa Khairuni, dan saya kembalikan kepada Ibu Nisa. Baik, terima kasih kepada Ibu Lina Amelia. Berikutnya kita panggilkan kepada Zahriah. Kepada Ibu Zahriah, disilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa terdengar, Bu Nisa? Terdengar jelas, Ibu. Ya, baik. Karena ini sedang dalam perjalanan, jadi mungkin sedang dalam bus. Jadi mungkin ada suara hilang-hilang atau kurang jelas gambarnya. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah saya lakukan. Pak, lagi presentasi, habisnya presentasi lagi. Ya Allah. Sebentar Bu Nisa ya. Tolong ya anak saya bentar. Ini. Bu Zaria ini di mana? Di Thailand apa di Singapura, Bu Zaria? Ya, Ini di Thailand apa di Singapura? sedang di proses imigrasi di Thailand, Bu. Oh ya, hati-hati ya. Tunggu Bu ya, di mana ini saya sudah panik. Atau minta bantu Bu Nisa sharekan, boleh Bu Nisa? Boleh, boleh Ibu. Sebentar Ibu, mohon ditunggu. Dia, kalian ikut tuh di situ aja yuk. Apa? Kak, di mana? Di sana aja. Di mana? Dari sini. Di mana? Kami dalam bus saja dulu, boleh? Jangan, sama panjang kali. Enggak, nanti kami nyelip ke itu. Oh ya. Boleh ya? Mohon maaf Bu Nisa. Maaf Ibu, sebentar Ibu. Mohon, Oh saya ya, buka drive-nya dulu. ya. Pas mau jalan, Aduh. harus di Jakarta. Masya Allah. Kalau udah lewat mana nanti tak boleh nanti kena tangkap. Terus jadi warga. Mana nih?
Bu Zariah, apa Bu Zariah nanti di akhir aja apa? Gimana? Iya, Bu. Ditukar Presentasi mahasiswa boleh, Mbak? Anggota. enggak, maksud saya jangan mahasiswa. Diganti di akhir aja nanti selesai Oh, proses boleh, boleh, Bu. evaluasi. Boleh, Bu. Ya, ah, Boleh, Bu. Bu, kami berdua Berdua. dengan Ibu Fatia, Bu, ya. ya boleh. Ya, kami di akhir aja, Proses. Bu. Iya, boleh. Bu. Jangan diganti mahasiswa. Iya, baik-baik. Ya, mohon maaf, Ibu. Anggota, Bu. Oke, Anggota. baik. Ya, Berdua dengan Ibu Fatia. Kita Iya, iya. lanjutkan dengan Iya. peserta berikutnya yaitu Bapak Asnawi. Pada Bapak disilahkan. Baik. Hentikan. Karena kami udah bagikan ya. Giliran itu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir kata orangnya tembak. Terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Waalaikumsalam. slide saya sudah nampak? ya silakan Pak. Nah, Ya baik. Hamdan syukranillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya hormati refer pada hari ini Pak Alex dan Bu Aida. Izinkan saya hari ini memaparkan hasil penelitian sementara dengan judul analisis kepuasan pengguna software InList di perpustakaan dan arsip Kabupaten PD dengan menggunakan metode end user computing satisfaction. Jadi di sini saya ketua dan anggotanya ada satu orang mahasiswa yaitu Ihsan Khairul Maulidin. Adapun latar belakang masalahnya saat ini perpustakaan Kak, bawa paspor aja, Kak, kan? Perpustakaan memiliki fungsi sebagai pengumpul, pengolah, penyebar informasi. Jadi perpustakaan itu bukan sebagai tempat untuk menyimpan koleksi ya. Kemudian untuk saat ini untuk penyebaran informasi yang kita ketahui tidak lagi hanya di gedung perpustakaan saja, tetapi sudah menggunakan website, aplikasi maupun mobil library. Kemudian adapun di sini saya ingin membahas ingin meneliti tentang software InList ya, salah satu aplikasi perpustakaan di mana aplikasi ini digunakan oleh salah satu perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten PD. Kemudian InList ini sudah diimplementasikan di Dinas Perpustakaan Kabupaten PD pada tahun 2017. Jadi selama ini belum ada istilahnya evaluasi terkait dengan kepuasan penggunaan aplikasi InList ini oleh pustakawan yang ada di Dinas Perpustakaan Kabupaten PD. Adapun rumusan masalahnya, bagaimana kepuasan pustakawan Dinas Perpustakaan Kabupaten PD dalam menggunakan aplikasi InList dengan menggunakan model end user computing satisfaction atau EUCS. Adapun metode penelitian yang saya gunakan di sini ada 3. Yang pertama observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat langsung untuk mengamati pustakawan menggunakan aplikasi InList. Kemudian yang kedua wawancara dengan menggunakan wawancara semi terstruktur. Kemudian metode yang ketiga dokumentasi yang berkaitan dengan data-data penelitian di lapangan. Kemudian adapun permasalahan yang terjadi selama ini dari observasi awal itu ada 3. Yang pertama, pustakawan belum menguasai secara menyeluruh menu-menu yang ada di dalam aplikasi Slim. Yang kedua, pustakawan belum menguasai fitur-fitur yang ada di InList Lite dalam input data koleksi, karena submenu yang ada di aplikasi InList Lite itu lumayan banyak sekali, beda dengan aplikasi-aplikasi yang digunakan sebelumnya, itu CDISIS.
Kemudian yang terakhir itu Dinas Perpustakaan Kabupaten PD belum bisa mengonlinekan aplikasi InListLite ini, di mana ini menjadi problem utama saat ini. Pengguna tidak bisa mengakses informasi dari jarak jauh. Kemudian, adapun hasil temuan sementara, di sini saya menggunakan model EUCS tadi, ada 6 komponen. Untuk komponen yang pertama, komponen konten atau isi, berdasarkan hasil penelitian yang saya temukan di lapangan, secara umum, variabel konten atau isi sudah sesuai dengan kebutuhan pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten PD. Kemudian submenu yang ada pada aplikasi InListLite itu eh, sangat detail, walaupun ada submenu yang masih kurang dipahami oleh pustakawan. Dan keterangan pustakawan juga merasa sangat membantu dalam proses menginput data-data penting atau data deskripsi bibliografi yang ada pada koleksi yang diinput ke dalam aplikasi. Kemudian yang kedua ada akurasi atau keakuratan, di mana dari hasil penelitian keakuratan dari aplikasi InListLite ini bisa dipercaya karena informasi yang dimunculkan pada daftar bibliografi atau daftar koleksi itu sama seperti informasi yang diinput pada menu katalog. Namun ada permasalahan di menu keanggotaan, di mana daftar anggota yang dimunculkan itu berbeda dengan yang diinput. Setelah kami wawancari secara mendalam, ternyata ada kesalahan proses input data di update data anggota. Kemudian untuk format atau bentuk dari aplikasi InListLite ini berdasarkan hasil wawancara sangat fleksibel, mudah digunakan, dan bahasa yang digunakan pada aplikasi InList itu sangat mudah dipahami. Kemudian letak-letak menu itu tidak membuat mata lelah dan bosan. Kemudian pemilihan warna pada tampilan aplikasi juga sudah sesuai dengan kebutuhan pustakawan. Kemudian ada kemudahan pengguna. Berdasarkan hasil wawancara, aplikasi InListLite sangat mudah digunakan. Semua menu yang ada di aplikasi bisa digunakan dengan mudah. Informasi yang dimunculkan pada aplikasi, apakah informasi bantuan, kontak, submenu yang ada di dalamnya, sudah menggunakan istilah-istilah yang mudah dipahami dan tidak menggunakan istilah-istilah tertentu. Kemudian secara keseluruhan, semua menu yang ada pada aplikasi mudah digunakan, mulai dari menu akuisisi yang bisa digunakan untuk pengadaan koleksi, kemudian ada menu katalog yang digunakan untuk menginput data bibliografi, kemudian ada menu keanggotaan yang digunakan untuk menginput data anggota perpustakaan, desain kartu perpustakaan, dan membuat pengaturan denda. Kemudian ada menu sirkulasi yang digunakan untuk pemesanan koleksi yang sedang dipinjam, kemudian untuk melakukan peminjaman dan pengembalian koleksi. Serta yang terakhir, ada menu pelaporan yang digunakan untuk membuat laporan mingguan, bulanan, maupun tahunan. Kemudian, dari segi ketepatan waktu, berdasarkan hasil wawancara untuk ketepatan waktu dapat disimpulkan bahwa ketepatan waktu yang ada pada aplikasi InListLite itu sangat bagus. Informasi yang dicari dimunculkan dalam waktu yang sangat cepat, kurang lebih 0,3 detik. Jadi ketika pustakawan mencari koleksi yang pernah diinput menggunakan aplikasi ini, jadi informasi yang dimunculkan itu kurang lebih 0,3 detik. Kemudian dari segi keamanan, berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa keamanan data pada InListLite bisa diandalkan. Hal ini bisa dilihat dari pengaturan akses oleh admin yang membatasi pengguna terhadap semua menu yang ada di aplikasi InListLite. Akan tetapi admin membagikan hak akses sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kemudian untuk kepuasan pengguna berdasarkan
hasil wawancara secara keseluruhan, sistem yang ada pada aplikasi InliSlide sudah memenuhi kebutuhan pengguna, khususnya di sini pustakawan ya. Kemudian kehadiran aplikasi InliSlide ini sangat membantu pustakawan dalam menjalankan tugas sehari-hari, terutama di bagian pengolahan bahan pustaka dan pelayanan kepada pengguna perpustakaan. Dengan adanya aplikasi InliSlide ini, kegiatan yang ada di perpustakaan sudah lebih efektif dan memudahkan perpustakaan dalam mewujudkan layanan prima kepada pemustaka. Jadi pustakawan pada Dinas Perpustakaan dan Kabupaten PD sangat puas menggunakan InliSlide sebagai aplikasi yang sangat mendukung pekerjaan yang ada pada perpustakaan. Jadi sekian hasil temuan saya di lapangan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asnawi atas presentasinya. Selanjutnya kita panggilkan kepada Bapak Muslim. Kepada Bapak disilakan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada moderator. Apakah suara saya bisa terdengar, Bapak Ibu? Terdengar jelas, Bapak. Baik, salam hormat kami kepada Dewan Reviewer, Ibu Aida dan Bapak Alex Wenda. Terima kasih atas kesempatannya hari ini. Saya akan mencoba untuk memaparkan hasil temuan dari penelitian yang telah saya lakukan beberapa bulan yang lalu dengan judul penghilangan total klor pada konversi plastik PVC menjadi hydrocharge menggunakan metode hydrothermal tandem microwave. Baik Bapak Ibu, seperti kita ketahui, kita masih memiliki masalah dalam penanganan plastik, terutama plastik yang sudah menjadi limbah. Mungkin di sini ada 4 metode yang masih dilakukan oleh banyak kalangan masyarakat. Ada open dumping, ya, open burning, kemudian ada juga insinerator dan pirolisis. Mungkin insinerator ini bahkan masih sangat eksis ya. Rumah sakit masih menggunakan insinerator dalam apa istilahnya mengkonversi plastik ya atau menangani limbah plastik. Tapi setelah diteliti ternyata ada emisi gas yang cukup berbahaya. Ya, ada organik terklorinasi, kemudian poliaromatik hidrokarbon, dan juga uap HCl yang apabila terpapar pada masyarakat sekitar atau pekerja pada metode thermal dekomposisi ini, itu juga masih perlu sangat dipertimbangkan. Nah, untuk saat ini sudah diperkenalkan ya metode yang lebih safety ya, lebih aman ya dibandingkan dengan 4 metode yang sering kita lihat di masyarakat kita saat ini, yaitu metode hidrotermal ya. Prinsipnya sederhana, yaitu prinsip autoclave. Jadi air dan limbah disatukan, kemudian ditempatkan dalam reaktor yang tertutup, kemudian dipanaskan. Dengan tekanan dan panas, dia akan mampu menghancurkan plastik, berubah menjadi karbon gitu ya. Nah, metode ini lebih disukai ya, bukan dari persoalan mudah atau tidak dilakukannya, tapi kepada emisi gas yang tadi dihasilkan oleh metode sebelumnya itu tidak dihasilkan pada metode ini. Nah, jadi metode ini juga sudah coba diaplikasikan pada limbah PVC dan dapat menghasilkan karbon dengan baik. Cuman ada beberapa catatan yang diberikan dari temuan pada metode ini. Ada 2 sisi mata uang, ya, sisi koin ya. Yang pertama itu ada batasan temperatur yang diberikan. Karena PVC ini mengandung limbah lain ya, yaitu ada klor di dalamnya. Jadi dia bukan sekedar plastik biasa, tapi ada klor yang cukup berbahaya ya apabila tidak ditangani dengan baik. Itu pada temperatur di bawah 230, dia bisa menghasilkan karbon tanpa emisi yang berbahaya, tapi ada klor yang tersisa di dalam produk karbon ini. Jadi
jadi bermasalah jika karbon ini kita buang ke lingkungan gitu ya, pada waktu yang lama nantinya. Tapi kalau kita naikkan temperatur, produknya bebas dari klor, tapi mulai muncul gitu, mulai muncul emisi gas berbahaya. Jadi ada organik terklorinasi, ada PAH juga, dan ada uap HCl juga. Nah, eh, pada penelitian ini kita berharap eh, masih memungkinkan bagi kita untuk menghasilkan produk bebas klor, tapi juga bebas emisi, Pak, supaya tujuan dari green kita ini bisa tercapai. Nah, ada beberapa cara ya secara teoritis yang bisa diusulkan untuk meningkatkan eh, reaksi karbonisasi. Jadi kalau kita pelajari reaksi deklorinasi dalam karbonisasi PVC itu mengikuti metode ada dua ya, substitusi nukleofilik atau reaksi pemecahan rantai ionik. Nah, kalau kita lihat dari sisi substitusi nukleofilik, maka ini reaksi kimia biasa ya. Dan kita ketahui ada banyak cara untuk mengakselerasi atau meningkatkan laju atau kemampuan reaksi substitusi nukleofilik. Salah satu yang sering dibicarakan itu adalah microwave. Jadi kita memberi radiasi microwave, diharapkan nanti kinetika reaksinya, kemudian inisiasi pemanasannya itu bisa meningkat. Jadi hipotesis dari kita adalah jika microwave memang benar ya mampu mengakselerasi reaksi kimia, maka diharapkan dia mampu mengakselerasi reaksi substitusi nukleofilik klor pada PVC dengan ion hidroksida sehingga mampu untuk menghilangkan klor lebih banyak ya saat proses karbonisasi PVC. Jadi desain reaksi ini sederhana ya. Yang pertama kita konversi PVC menjadi hydrocharge, yaitu kombinasi temperatur dan tekanan. Kemudian kita berikan microwave, kemudian produknya kita karakterisasi, terutama kita lihat seberapa banyak klor yang dihilangkan. Kemudian kita coba bandingkan antara produk yang dihasilkan baik dengan atau tanpa microwave. Ini reagen kimia dan peralatan dan instrumen yang kita gunakan. Ini prosedurnya, ya. Bahan baku ditempatkan dalam reaktor hidrotermal, kemudian di set pH 6, diatur temperatur 220, microwave 2450, kemudian running selama 3 jam, lalu produk yang dihasilkan kita keringkan dan kita karakterisasi. Ada 4 alat yang kita usulkan, ada infrared, scanning electron microscope, ya, energi dispersive X-ray, mapping energi dispersive X-ray, dan transmission electron microscope. Ini produk yang dihasilkan, semoga bisa cukup terlihat ya, yang sudah kita keringkan dan kita foto. Kemudian kita lihat pertama dari data energi dispersif, scanning X-ray. Nah, pada hasil ini dapat terlihat bahwa masih ada klor yang terdeteksi. Ya. Jadi target total deklorinasi ini, kalau kita lihat di sini belum tercapai. Ada masih 9,2% klor itu yang terdeteksi di dalam produk kita yang ada microwave. Tapi jika dibandingkan dengan tanpa microwave, itu terjadi penurunan dari 23 ke 9. Jadi dalam PVC sendiri itu ada 56,8% klor. Kemudian tanpa microwave tersisa 23% dan dengan microwave itu turun ya, tersisa hanya 9,20%. Ini ada beberapa permasalahan yang terjadi di laboratorium dalam penelitian ini. Ini adalah gambaran reaktor dari hidrotermal. Reaktornya mini memang, ukurannya 100 ml. Sebenarnya ini bukan reaktor hidrotermal langsung ya. Ini alat microwave digestion. Jadi kita otak-atik sedikit, kita rubah supaya berfungsi jadi microwave hidrotermal. Sempat terjadi ledakan dulu, karena ternyata pada digestion itu menggunakan asam, pemanasannya jauh lebih mudah, karena titik didih HCl itu ya 30-an, sedangkan air itu kan 100 derajat, meningkatkan tekanan sehingga pernah terjadi ledakan. Saya mencoba studi literatur lagi, kenapa tidak semua klor bisa dihilangkan. Ternyata setelah saya coba baca-baca lagi, ada parameter yang terlewat ya.
ada istilahnya microwave power yang tidak saya pertimbangkan sebelumnya. Microwave wavelength itu ya panjang gelombangnya microwave 2450, tapi karena alat ini alat standar, jadi dia set microwave power itu 400 watt. Setelah kita pelajari di textbooknya alat, memungkinkan dia untuk dinaikkan ke ribuan. Tetapi ini harus di studi lagi, karena ini bukan alat langsung untuk hidrotermal, karena alat ini cukup banyak menghabiskan listrik ya ketika memanaskan air yang di dalamnya itu sudah ada bahan baku plastik. Kalau kita naikkan ke ribuan atau sampai puluhan ribu, ini juga harus kita pelajari instalasi listrik kita cukup atau tidak. Ini beberapa data laboratorium lain, namun belum saya analisis secara keseluruhan. Jadi ada data scanning elektron mikroskop, ada Fourier transform infrared, kemudian di bawah ini ada transmission elektron mikroskop. Jadi ini nanti akan coba saya lihat dan saya gali lagi informasi yang bisa saya dapat dari data riset ini. Saya kira sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Halo, terdengar suara saya dengan jelas? Iya, Bu. Terdengar, Bu. Baik, terima kasih kepada Bapak Muslim. Berikutnya kita panggilkan Bapak Sabarudin. Kepada Bapak disilahkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya screen dulu. Maaf Bapak, apa PPT-nya perlu saya bagikan atau Bapak yang presentasi? Oh, baik-baik Bapak. Sudah sedia. Baik. Tersedia, Pak. Baik, nampak semua nih? Terdengar? Sudah kelihatan Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabarudin akan mempresentasikan seminar antara penelitian saya dengan judul Pengembangan Instrumen Environment Effects Calon Guru Fisika pada Mata Kuliah Fisika Lingkungan. Jadi di sini outline-nya ada latar belakang, rumus masalah, metode, dan hasil temuan, dan daftar pustaka. Baik, dari latar belakang masalah yang pertama, saya mengambil bahwa perilaku manusia itu akan memperkuat atau kualitas dari lingkungan hidup. Jadi perilaku manusia itu bisa dibangun dari mana? Dari lembaga pendidikan. Salah satunya dari lembaga pendidikan adalah perkuliahan dari fisika atau fisika lingkungan. Sehingga dari perkuliahan itu akan membuat mahasiswa atau manusia itu melek terhadap lingkungan, sehingga bisa memperbaiki lingkungan hidup. Selanjutnya dari teori ini menyatakan, tetapi ketika di lapangan, hasil ini akan berbeda ketika dilihat di kampus. Yaitu observasinya bahwa mahasiswa masih banyak yang membuang sampah sembarangan di ruang kelas. Nah, pengolahan sampah juga masih belum optimal. Di sini bisa dilihat dari gambar ini, pada saat ini proses gambar ini pun tempat sampah ini sudah dipindahkan. Nah, akan tetapi muncul lagi masalah ketika ini dipindahkan. Dipindahkan ke belakang di pihak kampus. Ketika ini sampah ini dibakar di sana, masyarakat sekeliling kampus itu memprotes bahwa banyak asap yang mengganggu aktivitas rumah mereka. Jadi ini yang menjadi juga permasalahan di kita. Sehingga di sini juga dari mahasiswa pembiaran lampu atau pendingin ruangan yang masih hidup. Dan kemarin
selama penelitian juga ketika sharing duduk bahwa ada kasus di ruang kuliah itu infokusnya tidak dimatikan selama udah 3 hari karena habis masuk kuliah itu libur. Ketika mau masuk kuliahnya lagi masih hidup infokusnya. Jadi itu hal-hal yang sangat merugikan sehingga satu infokus itu rusak akibat hidup yang lama. Nah, itu kasus yang ada di lapangan. Belum ada sebenarnya instrumen tentang environment effect ini yang dikembangkan, belum ada di fisika lingkungan terutama di Winaran ini. Mungkin saya coba mengembangkannya untuk mengukur sikap terhadap lingkungan. Ini saya lanjut. Baik, rumusan masalahnya bahwa bagaimana desain instrumennya nanti akan jadi bagi calon guru fisika pada mata kuliah fisika lingkungan. Yang kedua, bagaimana kelayakan pengembangan instrumen efek bagi calon guru fisika pada mata kuliah fisika lingkungan. Ini yang akan coba saya dalam nanti di hasilnya. Hasilnya, metode saya pakai 4D. Di sini punya Tiaga Rajan yang saya gunakan. Yang tahap pertama model hand, tahap 2 perencanaan, yang tahap ketiga itu develop. Nah, disinilah saya lebih banyak bermain di tempat developnya. Sedangkan penyebaran nanti penyebarannya saya akan gunakan melalui citasi jurnalnya. Ya, instrumen yang saya gunakan adalah lembar validasi. Di sini ini lembar validasi untuk ahli. Ya, saya nanti akan mengolah menggunakan formula Eikenfrey. Sedangkan untuk selanjutnya itu soal ini akan divalidasi oleh pengguna. Saya coba menggunakan di sini bahwa validasi pengguna yaitu validasi empirik untuk melihat seberapa baik butir soal yang sudah saya gunakan. Saya menggunakan bahwa di sini rumus korelasi person untuk melihat korelasi ini kevalitan dari pengguna dari hasil uji empirik, yaitu penyebaran terhadap pengguna. Atau bahasa lain di sini dikatakan bahwa ini uji coba butir soal. Baik, untuk nilai reliabilitasnya saya gunakan AlphaCode. Reliabilitas digunakan karena untuk melihat kecepatan soal itu dari masa ke masa atau dari sumber sampel yang berbeda. Apakah bisa mengetes secara tepat atau tidak. Teknik ini saya akan mengolah nanti menggunakan SPSS 16. SPSS 16.0 saya gunakan karena kenapa saya gunakan SPSS yang 16 ini lebih ringan dan lebih mudah dipahami daripada yang terbaru sekarang, itu udah sampai ke 26. Baik, hasil temuan sementara di sini menyatakan bahwa hasil validasi ahli berdasarkan validasi ahli menyatakan keseluruhan dari 20 soal yang saya kembangkan, itu soal itu kevalitannya dalam kategori sangat tinggi. Itu dengan nilai V 0,83. Akan tetapi terdapat satu soal yang dalam kategori baik atau kategori tinggi. Di sini ada satu yang nomor 19. Dengan nilainya 0,7 pada nomor 19. Di nomor B, instrumen secara aspektif item test bahwa dalam kategori sangat tinggi tingkatkan kevalid butir soal dengan nilai P ini secara item test itu. Dari item test ada yang bernama aspek isi, ada aspek dari konstruk, ada aspek dari bahasa. Jadi aspek dari konstruk dapat nilainya adalah 0,89, sedangkan dari aspek
konstruksi yaitu 0,8, sedangkan dari aspek bahasa dapatnya 0,85 dengan kategori sangat valid. Dengan demikian bahwa keseluruhan soal setiap aspek termasuk dalam kategori sangat tinggi dibandingkan dengan nilai P 0,83 ini secara keseluruhannya pada ketiga aspek item test. Instrumen environment yang dikembangkan secara aspek konten, konstruk, dan bahasa. Dengan demikian seluruh soal dapat digunakan untuk pengumpulan data lapangan atau uji empiris. Dari validasi ahli ini, keseluruhan soalnya bisa digunakan untuk uji empiris. Sebenarnya kita lihat dari hasil uji empiris. Hasil uji empiris atau uji pengguna atau uji coba dari soal itu bahwa ada 2 butir soal tidak valid. Di sini soal yang tidak valid dari 20 adalah nomor 8 dan nomor 9. Nomor 8 dan nomor 19 tidak valid karena nilai correct item total correlation-nya itu berada di di bawah 0,2. Itu tidak valid. Sedangkan nanti setelah soal itu yang dikatakan valid, soal yang valid itu akan diuji reliabilitas. Soal yang tidak valid tidak digunakan lagi untuk uji reliabilitas karena tidak boleh. Syarat reliabilitas adalah dia harus valid. Nah, jadi soal yang valid yang akan uji reliabilitas. Dari 18 soal itu kita uji reliabilitas dengan nilai alfa roundback-nya adalah 0,81 atau 810. Di sini hasilnya menyatakan bahwa kategori reliabilitas sangat tinggi. Jadi soal ini bisa digunakan, 18 soal ini nanti bisa digunakan untuk uji luas atau penyebaran bisa dipakai secara keseluruhan di mana yang mau dites. Bisa juga digunakan untuk keseluruhan mahasiswa UIN. Ini hasil yang saya peroleh dari penelitian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Sabarudin. Selanjutnya kita panggil kepada Bapak Muhammad Nasir. Kepada Bapak disilahkan. Baik, terima kasih. Mohon izin, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah terdengar, Bapak. Baik. Ini berarti share screen sendiri ya, Ibu ya? Boleh, Bapak. Oke, baik. Saya share screen-nya. Apakah sudah terlihat PowerPoint saya? Sudah, Bapak. Sudah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang kami hormati para reviewer yang sudah berhadir bersama kita di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan progres pelaksanaan penelitian kelompok kami yang berjudul pengembangan modul fisika dasar 1 berbasis literasi sains dan nilai-nilai moderasi beragama. Pada penelitian ini kami beranggotakan 4 orang peneliti. Yang pertama saya sendiri Muhammad Nasir, kemudian ada Ibu Sri Mawaddah, kemudian ada mahasiswa Fajrul Atarizky Nasution dan Maulidia Rizka. Ada 5 outline dalam paparan presentasi kali ini. Nanti kita mulai dengan latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian metode penelitian, hasil temuan sementara, dan ditutup dengan daftar pustaka. Pada dasarnya penelitian ini dilatar belakangi oleh
tuntutan bahwa setiap mahasiswa jurusan sains atau di sini mahasiswa pendidikan fisika prodi kami itu dituntut memiliki kemampuan literasi sains yang bagus, yang baik, agar terampil dalam memecahkan masalah dan menganalisis fenomena-fenomena alam di sekitarnya, juga terampil berkomunikasi. Dan ini juga merupakan salah satu tuntutan di abad 21 dewasa ini. Kemudian selain itu, karena kita berada di bawah Kementerian Agama, mahasiswa juga dituntut untuk memiliki pemahaman nilai-nilai moderasi beragama yang baik, agar memiliki kesadaran untuk merawat keberagaman yang ada di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Di Aceh sendiri pun keragaman juga tidak asing bagi kita. Kita terdiri dari banyak suku juga, bahasa, budaya, bahkan juga ada yang berbeda agama. Selain itu, penelitian ini juga dilatar belakangi oleh visi UIN Araniri Banda Aceh, yaitu untuk membangun masyarakat yang soleh, moderat, cerdas, dan unggul. Kemudian didukung juga atau dilatar belakangi juga oleh visi keilmuan prodi kami, yaitu prodi pendidikan fisika, dalam mengintegrasikan ilmu berbasis literasi sains dan teknologi. Kemudian kami juga telah melakukan wawancara awal dengan beberapa pihak. Yang pertama, dosen pengampu Fisika Dasar 1, bahwa selama ini perkuliahan Fisika Dasar 1 di Prodi Pendidikan Fisika itu masih menggunakan modul edisi lama yang belum mendukung pengembangan literasi sains mahasiswa. Kemudian kami juga melakukan wawancara awal dengan Ketua Prodi Pendidikan Fisika, dan kami peroleh bahwa di Prodi Pendidikan Fisika sendiri belum ada modul ajar yang berbasis literasi sains maupun yang berbasis nilai-nilai moderasi beragama. Kemudian kami juga melakukan wawancara awal dengan para mahasiswa, dan diperoleh bahwa para mahasiswa ini masih menemukan kesulitan dalam perkuliahan Fisika Dasar 1, sehingga membutuhkan modul ajar yang betul-betul mendukung pemahaman mereka secara komprehensif. Akhirnya dari berbagai macam fenomena ini, kami menyimpulkan bahwa perlu dikembangkan suatu modul kuliah yang mendukung peningkatan kompetensi literasi sains dan juga pemahaman nilai-nilai moderasi beragama bagi mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika. Karena hal ini memang sejalan dengan visi UIN Araniri Banda Aceh dan juga visi keilmuan Prodi Pendidikan Fisika. Adapun rumusan masalah yang kami angkat adalah bagaimana proses pengembangan modul Fisika Dasar 1 berbasis literasi sains dan nilai-nilai moderasi beragama. Kemudian, bagaimana tingkat validitas dan praktikalitas modul Fisika Dasar 1 berbasis literasi sains dan nilai-nilai moderasi beragama. Penelitian ini merupakan jenis penelitian R&D, dan kami mengambil modelnya 4D, ya, ada 4 tahap nantinya. Kemudian pelaksanaannya itu sudah dimulai dari bulan Februari sampai insya Allah sampai bulan Juli 2024 di kampus Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Araniri Banda Aceh. Kemudian instrumen penelitian yang kami gunakan, yaitu yang pertama ada angket dan lembar wawancara analisis kebutuhan. Ini tujuannya untuk memperoleh informasi awal terkait kebutuhan pengembangan modul ajar. Kemudian lembar validasi untuk memperoleh masukan terhadap draft modul, ya, dari para validator ahli. Kemudian angket uji coba untuk mahasiswa dan dosen pengampu untuk memperoleh informasi bagaimana tanggapan mereka terhadap modul nantinya yang sudah dibuat. Seperti yang tadi kami sampaikan bahwa model R&D yang diambil dalam penelitian ini adalah model 4D yang terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama define, kemudian design, develop, dan disseminate. Di tahap define ini ada 3 jenis kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, melakukan analisis kebutuhan dengan pemberian angket pada mahasiswa yang memprogram mata kuliah Fisika Dasar 1. Kemudian wawancara dengan dosen pengampu Fisika Dasar 1 dan juga Ketua Prodi Pendidikan Fisika
Kemudian kami juga melakukan analisis materi ajar untuk fisika dasar 1. Pada tahap desain, di sini kami melakukan perancangan modul fisika dasar 1 berbasis literasi sains dan juga penyisipan nilai-nilai moderasi beragama. Kemudian pada tahap berikutnya, pada tahap develop, di sini ada 2 kegiatan. Yang pertama melakukan validasi draft modul kepada para ahli, begitu. Kemudian yang kedua dilakukan revisi sesuai masukan dari para validator ahli. Kemudian pada tahap yang keempat disseminate, di sini dilakukan uji coba penilaian kepraktisan pada mahasiswa yang mengikuti mata kuliah fisika dasar 1. Kemudian teknik analisis data yang dilakukan, yang pertama kami akan mengkaji hasil analisis kebutuhan terkait kebutuhan pengembangan modul ajar. Kemudian kami akan melakukan analisis terkait lembar validasi draft modul. Kemudian hasil validasi nantinya akan ditabulasi dan dihitung persentasenya. Kemudian kami juga akan melakukan analisis terkait kuesioner tanggapan mahasiswa terhadap modul yang telah selesai divalidasi dan direvisi serta menghitung persentasenya. Dan yang terakhir nantinya akan ditentukan kategori mana validitas dan praktikalitas modul yang telah diperoleh hasil penilaiannya. Untuk pengkategorian validitas dan juga praktikalitas, kami mempedomani tabel ini. Ada 5 jenis kategori, ya, dimulai dari sangat valid atau sangat praktis sampai ke tidak valid atau tidak praktis. Ini adalah nilai nantinya yang akan diperoleh dari hasil tabulasi penilaian dari masing-masing penilai, baik dari validator ahlinya maupun dari mahasiswa dan juga dosen pengampu. Kemudian kami akan mencoba memaparkan sejauh ini kami sudah memperoleh beberapa hasil, walaupun memang penelitian ini belum selesai sampai akhir. Hasil pertama yang kami peroleh yaitu di tahap define. Nah, di sini kami sudah melakukan analisis kebutuhan dan diperoleh bahwa mahasiswa prodi pendidikan fisika ini betul-betul membutuhkan modul fisika dasar 1 yang mendukung kompetensi literasi sains dan nilai-nilai moderasi beragama. Bahkan mereka mengatakan kalau bisa modul nantinya yang kami buat ini secepat mungkin digunakan di kelas gitu dalam perkuliahan fisika dasar 1-nya. Kemudian wawancara yang kami lakukan dengan dosen pengampu dan juga ketua prodi diperoleh bahwa modul ajar yang mendukung kompetensi literasi sains dan nilai-nilai moderasi beragama ini sangat penting sekali untuk dirancang guna untuk mendukung baik visi kampus maupun visi keilmuan program studi. Dan mudah-mudahan nantinya dengan hadirnya modul ini akan ikut berkontribusi dalam akreditasi maupun penilaian audit mutu internal prodi. Begitu yang disampaikan oleh Ketua Prodi sebelumnya. Kemudian pada tahap analisis kurikulum, kami juga telah memperoleh informasi bahwa terdapat beberapa materi pokok dalam perkuliahan fisika dasar 1, yaitu pengukuran dan notasi ilmiah, kemudian kinematika gerak, dinamika gerak, usaha dan energi, momentum dan impuls, fluida, serta kalor. Dengan dasar inilah nantinya kami akan mencoba mengembangkan modul yang menjadi produk dalam penelitian ini. Untuk desain modulnya, kami menggunakan kertas B5, kemudian font size-nya Arial 11. Kami menganggap bahwa Arial termasuk font yang mudah dibaca dan terlihat rapi untuk standar sebuah modul. Kemudian jumlah halamannya saat ini 80 halaman. Kemudian ada cover, kata pengantar, daftar isi, kemudian deskripsi dan petunjuk penggunaan, penyajian materi, ada pojok literasi untuk mendukung literasi sainsnya. Kemudian pada setiap materi juga akan diangkat nilai-nilai moderasi beragama yang berhubungan dengan materi tersebut. Kemudian ada soal-soal latihan untuk mempertajam begitu penguasaan materi mahasiswa. Dan juga ada soal-soal evaluasi untuk
agar mahasiswa bisa melakukan evaluasi secara mandiri dan juga didukung oleh glosarium dan daftar pustaka. Ini adalah contoh pojok literasi dan nilai-nilai moderasi beragama yang sudah kami cantumkan di dalam modul. Pojok literasi ini maupun nilai-nilai moderasi beragama ini juga ada di setiap materi. Jadi setiap materi selalu didukung oleh literasi sainsnya dan juga kaitan nilai-nilai moderasi beragamanya. Saya ambil contoh misalkan dalam materi kalor. Dalam materi kalor, saya mengangkat literasi sainsnya itu adalah tentang rahasia sejuknya lantai Masjidil Haram. Karena saat ini memang sedang musim haji, jadi saya pikir saya mengangkat materi ini agar lebih lebih menarik minat mahasiswa juga. Kemudian untuk nilai-nilai moderasi beragamanya dalam materi pengukuran dan notasi ilmiah misalkan paling tidak ada 3 nilai moderasi beragama yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama di sana ada toleransi, kemudian ramah budaya, ya. Yang ketiga al-islah atau perbaikan. Kemudian kami juga telah melakukan validasi terhadap modul kami. Di sini melibatkan para validator ahli, 2 dosen ahli media, 2 dosen ahli materi, dan juga 2 dosen ahli bahasa. Sementara hasil yang kami peroleh adalah ahli materi memberikan skor secara keseluruhan 95,5%, sangat valid. Kemudian pada setiap komponennya diperoleh skor pendahuluan 95%, materi 97%, literasi sains 95%, nilai-nilai moderasi beragamanya 97,5%, dan evaluasi 90%. Kemudian pada ahli media itu memberikan skor penilaian secara totalnya 91%, dan ahli bahasa memberikan skor 93%. Secara keseluruhan, alhamdulillah, penilaian ketiga validator menunjukkan bahwa modul sangat valid ya atau sangat layak untuk bisa digunakan. Berikut kami juga rangkum beberapa masukan atau saran dari para validator ahli yang diberikan saat kami melakukan validasi. Ada saran dari ahli materi dan juga ahli media serta ahli bahasa. Gitu. Misalkan saya ambil contoh masukan dari ahli materi yaitu definisi dari suatu istilah sebaiknya mengandung kata operasional matematis. Karena sebelumnya kami dalam mendefinisikan suatu istilah itu atau konsep itu hanya mendefinisikan secara fisiknya, belum mendefinisikan secara matematisnya. Sehingga setelah adanya masukan tersebut, kami tambahkan kata operasional matematis dalam pendefinisian setiap istilah. Dan juga ini beberapa masukan dari para validator yang lain, alhamdulillah sudah kami perbaiki semuanya. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam penelitian ini. Mungkin hanya ini saja yang bisa kami sampaikan. Untuk tahap diseminasi itu sudah kami lakukan, hanya datanya belum kami olah, sehingga pada tahap ini belum kami laporkan. Demikian, terima kasih. Nanti mohon saran dan masukannya dari para reviewer sekalian. Mudah-mudahan nanti kami bisa memperbaiki kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Nasir. Berikutnya kita panggilkan Bapak Teguh Muhammad Ashari. Oke. Baik, Bapak disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya apakah terdengar? Dengar jelas, Bapak. Baik, saya Aulia, saya mewakili kelompok atau tim yang diketuai oleh Bapak Teguh Muhammad Ashari yang sekarang sedang kurang sehat, jadi saya yang presentasi. Saya coba share screen ya. Nah, ini nih. Apakah sudah kelihatan, Bu Nisa? Sudah terlihat, Bapak. Baik,
Terima kasih. Pertama sekali, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan. Kemudian salawat dan salam juga tidak pernah lupa kita haturkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Ibu reviewer, Ibu Dr. Eng Nur Aida dan Bapak Dr. Alex dan juga Bapak Ibu semuanya, saya mau mempresentasikan laporan hasil sementara dari penelitian kami bertajuk Identifikasi Layanan Air dan Sanitasi Lingkungan pada Dayah di Aceh. Untuk latar belakang, akses terhadap sanitasi dan air minum yang layak dan aman itu adalah bagian dari hak asasi manusia berdasarkan resolusi PBB tahun 2016. Kemudian status Indonesia, persentase rumah tangga yang mempunyai akses terhadap air minum yang layak adalah 90,78% menurut Badan Pusat Statistik 2022. Kemudian untuk di Provinsi Aceh ada dayah atau pesantren berjumlah 1.286 dengan jumlah santri sejumlah 272.601 jiwa atau orang. Dan sebagian besar pesantren Indonesia dari beberapa laporan dan hasil penelitian itu belum memiliki akses air minum yang layak dan sanitasi yang baik sehingga bisa menimbulkan dampak kesehatan pada santri yang nantinya bisa mempengaruhi kesehatan mereka secara utama dan tentunya pembelajaran mereka di daerah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana kualitas air bersih dan air minum dan kondisi sanitasi pada daerah di Aceh. Karena untuk di Aceh belum ada laporan yang khusus terkait kualitas air bersih dan air minum. Nomor dua, bagaimana status tangga layanan air atau water service ladder berdasarkan indikator WASH cost pada daerah di Aceh. Dan ketiga adalah bagaimana pola penggunaan air bersih dan air minum serta permasalahan terkait air dan sanitasi lingkungan pada daerah di Aceh. Untuk metode penelitian, penelitian ini itu menggunakan dua pendekatan yang kuantitatif. Kita mengambil sampel untuk menguji parameter kualitas air. Kualitas airnya itu kita ambil dari sumber air minum dan air bersih. Kemudian yang kedua adalah kuesioner. Kita ingin tahu persepsi dari pengguna layanan di daerah, terutama para santri terhadap pelayanan air bersih dan air minum serta sanitasi lingkungan di daerah tersebut. Pendekatan yang kedua adalah kualitatif, itu kita mewawancarai manajemen dari daerah terkait sumber air minum, air bersih, dan sanitasi lingkungan, serta bagaimana pengelolaan lingkungan secara umum di daerah tersebut. Teknik sampling, sampel air diambil secara grab sampling, jadi untuk air minum dan air bersih masing-masing diambil terpisah. Kemudian titik pengambilan sampel air dilakukan dengan pertimbangan titik yang mewakili kualitas air minum atau air bersih seluruhnya pada tempat yang diteliti. Variabel penelitian untuk sampel air, variabelnya adalah parameter kualitas air yang utama itu misalnya pH, TDS, TSS, kekeruhan, bahkan sampai ke E. coli, walaupun hasilnya belum kita terima ya. Yang kedua adalah variabel dalam penilaian tangga layanan air wash cost. Ini berdasarkan wawancara dan juga dari kuesioner. Tempat penelitian, kita merencanakan 4 lokasi, yaitu daerah di Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Aceh Barat, dan Aceh Utara. Untuk sampai dengan saat ini, data yang berhasil kami kumpulkan itu adalah yang jauh-jauh dulu nih kami pergi, yaitu di Aceh Barat dan daerah di Aceh Utara. Sementara di Kota Banda Aceh dan Kota Aceh Besar itu masih akan kita ambil datanya atau belum ya. Masih kita rencanakan karena kemarin itu kita mengejar untuk yang jauh dulu di Aceh Barat dan Aceh Utara. Kemudian baru kita di Banda Aceh dan Aceh Besar. Untuk hasil temuan sementara, jadi yang bisa saya paparkan di sini adalah dari 2 daerah saja. Yang pertama adalah dari daerah Darul Aitami di Aceh Barat. Ini adalah data kuesioner persepsi terhadap layanan air bersih, air minum, dan sanitasi. Menurut responden, kondisi lingkungan di sekitar daerah itu dominannya adalah baik dan cukup baik.
tingkat kepedulian pengelola daerah terhadap penjagaan lingkungan adalah paling dominan adalah baik. Saya kira baik, cukup baik, tidak baik ini imbang ya. Berarti masih ada eh, responden yang melihat bahwa pengelola daerah itu tidak baik dalam menjaga lingkungan. Tapi justru yang nomor tiganya, tingkat kepedulian santri dalam menjaga lingkungan itu lebih positif ya. Penilaian mereka sendiri yaitu sangat baik satu, baik 4 orang, dan cukup baik 3 orang yang menjawab bahwa santri itu lebih peduli dalam menjaga lingkungan. Kemudian persepsi mereka terhadap kualitas air bersih yang ada di daerah, baik 2, cukup baik 4, dan tidak baik itu 3 orang yang menjawab. Kalau kualitas air minum cenderung lebih baik, yaitu sangat baik jawab 2 dan baik menjawab 7 orang. Perlu diketahui bahwa kualitas air bersih dan kualitas air minum tergantung dari sumber dan pengelolaannya. Kalau di Dayah Darul Aitami Aceh Barat itu air bersihnya didapatkan dari sumur bor karena tidak ada PDAM yang jaringannya itu sampai kepada Dayah. Kemudian kalau kualitas air minum, air sumur bor tersebut mereka kelola sendiri dengan treatment reverse osmosis atau RO, sehingga kalau memang hasilnya baik dan dipersepsikan baik oleh eh, santri, itu bisa sangat dimungkinkan ya. Kemudian untuk pengelolaan sampah di Dayah Darul Aitami itu baik, cukup baik, tidak baik, sama-sama 3 orang yang menjawab. Ini adalah dokumentasi di Dayah Darul Aitami. Kita bisa melihat kalau di sini dayahnya itu secara visual sekilas itu cukup bersih ya. Kemudian yang di kanan itu adalah hasil sampel air yang sudah dites, tidak jauh berbeda karena tidak ada pengolahan, sudah cukup baik. Paling kalau di toilet memang tidak kinclong ya, tapi tidak ada sampah atau tidak ada kotoran yang terlalu ini. Ini mungkin hanya karena efek penggunaan yang sudah lama. Tapi ada salah satu masalah yaitu sanitasi lingkungan terkait persampahan. Mereka ini memang mengumpulkan sampah sendiri mandiri, tetapi tidak ada layanan yang mengangkut sampah sehingga mereka terpaksa melakukan open dumping ini di halaman Dayah sendiri. Ya, memang tempatnya itu terpencil di ujung, tapi masih open dumping atau hanya dibuang begitu saja tanpa ada pengolahan, tanpa ada yang ngangkut. Kemudian terkait kualitas air bersih dan air minum, kita bisa melihat di sini. Untuk nilai kekeruhan, total dissolved solid, dan pH itu memenuhi. Untuk air bersih, kekeruhan, dan pH memenuhi, tapi total dissolved solid itu tidak memenuhi ya air bersih. Kalau air minum mungkin lebih bersih, itu masuk akal karena mereka air bersih ini diolah menjadi air minum dengan reverse osmosis. Jadi wajar kalau memang sudah lebih baik kualitasnya ya. Sementara untuk TSS dan COD itu saat itu kami hanya bisa datang untuk mengambil sampel dan melakukan uji langsung di lapangan dan tidak memungkinkan untuk membawa sampel karena sampel harus diawetkan untuk TSS dan COD sehingga belum dilakukan dan akan dilakukan dalam waktu dekat karena ada enumerator kita yang tinggal di Aceh Barat juga sehingga bisa mengirimkan. Kemudian untuk dayah yang kedua yaitu dayah Al-Muslimun Aceh Utara. Kalau hasil kuesionernya bisa kita lihat mungkin cenderung lebih baik kalau kita bandingkan dengan yang di Aceh Barat tadi. Karena pada dasarnya dayah Al-Muslimun Aceh Utara ini memang lebih, kita bilang lebih bonafit ya kalau di Aceh Utara. Jadi mungkin berimbas pada kondisi lingkungan sekitar dayah. Kalau menurut responden itu sangat baik 2 orang menjawab dan baik 7 orang, itu dominan berarti sangat baik dan baik. Tingkat kepedulian mengelola dayah itu sangat baik dan baik. Jadi semua responden mengatakan bahwa memang selalu diingatkan mereka untuk selalu menjaga lingkungan, tidak boleh buang sampah dan lain sebagainya. Dan ini tingkat kepedulian santri lebih kecil daripada tingkat kepedulian pengelola dayah. Jadi 2 orang jawab sangat baik, baik 5 orang dan cukup baik 3 orang. Kualitas air bersih menurut persepsi santri
sangat baik 3, baik 6 orang, dan cukup baik menjawab 1. Dan kualitas air minumnya sangat baik 4 orang menjawab, dan baik menjawab 5 orang, dan cukup baik 1, dan tidak ada yang jawab tidak baik ya. Pengolahan sampah juga dominan ke sangat baik, baik, dan cukup baik. Ini adalah foto dokumentasi ketika kita mengumpulkan data di Aceh Utara. Kuesioner, kemudian ada pengambilan sampel dan langsung pengujian di tempat untuk kekeruhan, TDS, dan pH. Dan kita juga ngambil sampel untuk kita bawa pulang ke laboratorium di Banda Aceh, di UIN Araniri. Itulah hasil pengujian kualitas air minum dan air bersih. Ada sebuah anomali yang terjadi di sini, bahwa kalau kekeruhan dan pH itu memenuhi untuk di air minum, air bersih, kekeruhan, TDS, dan pH itu memenuhi peraturan terbaru, tetapi ada satu parameter itu TDS yang justru tidak memenuhi di kualitas air minum. Nah, ini kalau praduga kita adalah karena pengolahan, mereka menggunakan pengolahan air minum, air reverse osmosis juga. Saya kira ini karena salurannya atau pipanya ini mengalami permasalahan ya. Misalnya pipanya mengandung logam sehingga banyak disolid justru ketika mengalirkan air minum daripada air bersih yang mungkin dialirkannya melalui dengan pipa PVC. Nah, jadi dua daya itulah Bapak Ibu reviewer yang sudah kami kumpulkan. Selanjutnya yang perlu kami lakukan adalah pengumpulan data di daerah di Banda Aceh dan Aceh Besar. Kemudian pengolahan data dan analisis data lanjutan untuk menjawab rumusan masalah nomor 1 dan rumusan masalah nomor 3. Dan yang belum kami lakukan sama sekali karena menunggu dua daerah lagi adalah analisis data status layanan air. Kendala yang kami hadapi adalah saat ini santri sedang libur, jadi kita menunggu masuk daerah pertengahan Juli, memang agak mepet dengan eh, pengumpulan laporan antara, tetapi saya kira karena tim kita itu sudah terlatih melakukan rekap data dan analisis data dari dua daerah tadi, insya Allah bisa kita kejar sampai bisa melaporkan hasil dengan sempurna nantinya. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Teguh Muhammad Asari atau yang mewakili. Selanjutnya kita panggil kepada Ibu Mumtazinur. Pada Ibu disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saya share. Apa terlihat Bapak Ibu slide-nya apa terlihat? Apa bisa dilihat slide-nya Kak Nisa? Di Ibu saya, Nisa apa slide terlihat? di saya belum, Bu. Belum, belum. Belum, Ibu. Belum ya. Sebentar saya share ulang. Atau mungkin Boleh, Bu. Atau kita bantu sharekan. boleh. Ya. Bisa, oke. Yang kedua, program
Mana Ibu sudah terlihat? Hmm, terlihat tapi tidak besar ini Bu Nisa. Oh, Tulis. baik, baik, baik. Kita besarkan. Lihat, lihat, lihat. Oh, langsung saya mulai aja dulu ya Bu Nisa ya. Apa saya mulai saja dulu Ibu Nisa? Hmm, Boleh Bu, silakan. sudah terlihat apa terlihat yang saya share Bu Nisa? Muncul. Muncul tapi kecil ya. Tapi coba aja Bu, nanti kita lihat di slide kedua terbaca apa enggak ya. Ya kecil. Dan saya sudah terlihat ini, mohon maaf. Oke, baik. Di tempat Terima saya kasih. besar, Ibu. Oh, udah besar ya? Baik, terima Ya. kasih semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan Um, yang saya hormati Ibu Reviewer, Ibu Nur Aida, dan Bapak Alex Winda, dan juga Ibu Moderator, Ibu Nisa Khairuni. Terima kasih, mohon maaf ada sedikit permasalahan. Sepertinya di saya sudah terlihat dengan jelas sekali. Slide-nya mudah-mudahan di Bapak dan Ibu juga terlihat dengan jelas. Kami dan teman-teman dari tim, saya Mumtazinur, dan juga rekan saya Bapak Aris Palman, dan juga ada dua mahasiswa dan mahasiswi kami, Dara Dewinta dari Prodi Ilmu Politik dan juga Muhammad Fawaz Al-Hariri dari Prodi Hukum Tata Negara. Kami ingin menyampaikan sedikit uh, progress report tentang apa yang sudah kami teliti terkait dengan Sanger dan gastrodiplomasi, peluang serta tantangannya. Hmm, Oke, baik. Jika kita eh, melihat sedikit mengapa kami mengambil dengan judul ini, eh, sebenarnya ketertarikan ini karena melihat bahwa saat ini komoditi kopi itu sudah menjadi salah satu komoditi yang cukup diandalkan, terutama bagi Aceh sendiri dan juga bagi Indonesia. Dan kalau kita melihat dalam konteks kehidupan masyarakat Aceh, sepertinya memang kopi itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan, baik sebagai apa ya, sebagai memang sajian maupun sebagai hiburan atau bahkan perekat hubungan silaturahmi. Uh, jadi yang menjadi menarik bagi kami kemudian adalah mengapa kami mengambil secara spesifik produk Sanggar untuk kami teliti terkait dengan potensinya menjadi instrumen gastrodiplomasi karena Sanggar ini adalah produk yang sebenarnya cukup familiar di masyarakat Aceh. Dan kami melihat ini mempunyai potensi untuk menjadi instrumen atau alat yang dapat digunakan oleh negara sebagai salah satu bagian dari uh, wadah untuk mempromosikan gastrodiplomasi di tingkat internasional. Uh, dan kami mengkaitkannya dengan gastrodiplomasi atau gastrodiplomasi itu secara lebih sederhana bisa kita bukan oleh negara, tetapi dengan menggunakan kuliner atau makanan. Artinya kemudian kuliner atau makanan saat ini sudah dianggap sebagai salah satu alat soft diplomasi atau diplomasi dengan cara yang lebih sederhana, tapi dianggap bisa memberikan efek yang cukup baik bagi peningkatan hubungan diplomatik di antara negara-negara. Bahkan oleh beberapa negara lain dianggap bahwa uh, diplomasi kuliner ini atau gastrodiplomasi ini bisa menjadi jembatan mereka untuk memulai untuk bisa diakui di tingkat internasional.
banyak negara yang kami terilhami juga dengan banyak negara terutama di kawasan Asia yang bisa dikatakan sangat sukses dalam mempromosikan gastrodiplomasi atau diplomasi kuliner mereka di tingkat internasional. Salah satunya salah satu yang paling berhasil dan juga dianggap sebagai pelopor praktik gastrodiplomasi di tingkat internasional adalah Thailand. Thailand mulai mengenalkan praktik kuliner mereka itu sejak kurang lebih 15 atau 20 tahun yang lalu dan dianggap sudah saat ini mencapai titik kejayaan atau titik keberhasilan mereka di mana mereka mengenalkan Tom Yum dan juga Thai tea sehingga itu dikenal sebagai komoditi andalan yang mengingatkan orang langsung dengan Thailand. Atau ada beberapa negara lain di Asia seperti Korea Selatan yang cukup berhasil mengikuti jejaknya Thailand untuk mengembangkan praktik diplomasi melalui yang mereka kenal sebagai kimchi diplomasi atau diplomasi dengan menggunakan makanan kimchi atau juga seperti Jepang yang menggunakan sushi dan juga Taiwan. Taiwan ini menggunakan minuman boba mereka sebagai pintu masuk mereka untuk dalam tanda petik mendapatkan pengakuan dari dunia internasional atas eksistensi mereka. Jadi dan saat ini bila kita mengenal boba itu sebagai sebuah minuman manis yang cukup populer itu tidak terlepas dari keberhasilannya Taiwan sebenarnya untuk mengenalkan kuliner boba sebagai apa brand yang mengidentikan Thailand dengan boba itu sendiri. Sehingga kami ingin melihat bagaimana apakah kemudian Aceh ini, maaf Indonesia, bisa menggunakan sanggar dalam konteks yang kalau mau disamakan dengan Thailand dengan menggunakan Thai tea tadi atau boba tadi atau Thailand dengan Thai tea atau Taiwan dengan bobanya tadi, apakah memungkinkan bagi Indonesia kemudian menggunakan sanggar Aceh ini dalam salah satu yang masuk dalam instrumen alat gastrodiplomasi. Dan bila itu memungkinkan, kami ingin mengetahui apa kemudian tantangan atau kendala yang akan dihadapi oleh instrumen sanggar ini di masa mendatang. Sehingga kami kemudian mengambil pertanyaan untuk kami jawab, yaitu bagaimana peluang sanggar itu untuk menjadi alat gastrodiplomasi di masa yang akan datang, serta apa tantangan yang akan dihadapi sanggar terkait dengan keterlibatannya di dalam praktik gastrodiplomasi oleh pemerintah Indonesia. Dan kami di sini menggunakan metode gabungan sebenarnya antara penelitian lapangan dan juga kepustakaan yang kami rasa dapat memenuhi kebutuhan kami akan data-data demi menjawab dua pertanyaan yang tadi. Mungkin akan saya percepat sedikit. Dan ini kami akan sampaikan sedikit hasil temuan sementara yang sudah kami terima berdasarkan data dari hasil wawancara kami dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh. Maaf Bu, di saya slide-nya nggak jalan. Apa di berjalan ya? Slide-nya di saya nggak jalan. Di saya terlihat. Saya jalan. Oh, berarti saya yang bermasalah. Ya udah, nggak apa-apa, dilanjut aja. Mohon maaf Bu Aida, mungkin saya Di lanjut. saya juga nggak jalan ini. Pak Alek jalan, Pak Alek. Nggak jalan Bu. Ya. Oh ya, nggak jalan berarti ya. Mohon maaf Bu Aida, Pak Alex. Aduh, bagaimana ini ya? Mungkin saya lanjut saja ya, Bu Nisa, Bu Nur, dan Pak Alex. Mohon maaf. Mungkin saya lanjut Ya, sedikit. lanjut aja ya. Iya, lanjut aja, nggak apa-apa. Tapi agak pelan Bu ya, karena slide-nya nggak ada. Oh iya, baik Bu. Nah, kami kemudian merangkumkan beberapa hasil temuan sementara kami yang kami dapatkan di lapangan dan juga hasil kami kombinasikan dengan hasil temuan kami dari dokumentasi-dokumentasi kami. Pada umumnya, pada dasarnya sebenarnya setiap komoditi atau makanan khas di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk bisa digunakan sebagai alat atau instrumen oleh pemerintah Indonesia sebagai bagian dari praktik gastrodiplomasi di tingkat internasional, baik itu sanggar Aceh maupun makanan atau minuman kuliner khas dari Indonesia yang lainnya.
Nah, namun mungkin tapi di sisi lain ada sedikit bukan kendala ya sebenarnya, bisa jadi kelebihan kita yang pada di sisi yang lainnya bisa menjadi menyulitkan karena ternyata eh, Indonesia menyimpan begitu banyak potensi kuliner dan makanan khas Indonesia, baik makanan atau minuman, yang kesemuanya itu berpeluang besar untuk dijadikan sebagai alat instrumen gastrodiplomasi. Hanya saja perlu mungkin perhatian yang lebih dari pemerintah Indonesia untuk kemudian di tingkat awal mempopulerkan makanan atau kuliner khas Indonesia itu paling tidak bisa di tingkat dalam negeri sendiri atau di nasional sendiri. Nah, bukan kendala, temuan lain yang kami uh, dapatkan adalah pemerintah Aceh saat ini melalui beberapa dinas dan juga instansi yang terkait dengan ini masih berupaya untuk membangun branding atau membangun branding atas Sanggar ini untuk lebih dikenal secara luas lagi di masyarakat. Tidak kita pungkiri bahwa di masyarakat Aceh mungkin memang Sanggar menjadi sangat populer dan cukup dikenal di lintas generasi. Artinya semua orang dengan gampang bisa mengetahui apa itu Sanggar. Tapi ternyata Sanggar itu belum dikenal cukup populer atau belum dikenal dengan baik oleh masyarakat di luar dari Aceh. Bahkan beberapa masih menganggap bahwa Sanggar itu ya kopi susu dengan nama yang berbeda. Sehingga branding atas Sanggar yang dianggap lebih unik dan menarik tadi belum berhasil dipopulerkan dengan baik kepada masyarakat di luar daripada Aceh. Nah, dan bila mau dikaitkan dengan kemudian eh, statusnya sebagai warisan budaya tak benda. Jadi kalau di UNESCO itu adalah badan PBB yang bertugas untuk mengidentifikasi dan bisa merekam serta mensertifikasi kurang lebih seperti itu warisan-warisan atau kekayaan di tiap-tiap negara yang bisa diakui di tingkat internasional. Dan itu dikenal sebagai warisan budaya tak benda yang sifatnya bukan berupa benda. Nah, Sanggar itu ternyata belum dapat dikategorikan atau belum dapat didaftarkan oleh pemerintah Indonesia ke UNESCO karena mengingat ternyata belum memenuhi syarat minimal atas usianya, yaitu minimal harus memenuhi usia 50 tahun. Dan saat ini mungkin kalau di tingkat Aceh sendiri usianya mungkin masih cukup muda, belum memenuhi. Jadi mungkin ini salah satu kendala bagi Sanggar di masa yang akan datang untuk bisa menjadi secara cepat dalam tanda petik secara cepat untuk bisa menjadi instrumen gastrodiplomasi. Meskipun kembali pada konsep awal bahwa pada dasarnya semua kuliner baik makanan atau minuman di Indonesia berpotensi yang sama untuk menjadi instrumen atau alat gastrodiplomasi. Dan kendala yang berpotensi untuk dihadapi oleh Sanggar di masa yang akan datang adalah ternyata kita sendiri masyarakat Aceh dan juga pemerintah Aceh masih punya PR untuk menemukan apa makna atau arti penting dari Sanggar itu bagi kehidupan masyarakat Aceh yang tidak hanya dimaknai sebagai sebuah makanan atau sajian atau kuliner, tapi dia harus mempunyai nilai yang dianggap dekat dengan culture atau budaya masyarakat Aceh sehingga dianggap dari nilai atau culture inilah yang dianggap punya arti penting inilah yang dianggap bisa membuka pintu awal bagi Sanggar itu masuk sebagai instrumen gastrodiplomasi. Jadi mungkin masih menjadi PR besar bagi pemerintah Aceh dan juga bagi masyarakat Aceh sendiri untuk menggali atau menemukan makna penting dari Sanggar ini yang tidak hanya dimaknai sebagai sebuah sajian minuman. Oke, ini hasil temuan kami sementara. Dan untuk kendalanya sebenarnya kami tidak menghadapi kendala yang cukup berarti di lapangan dan saat ini untuk progresnya dapat kami laporkan bahwa kami sedang menyusun laporan penelitian dari 5 subbab yang kami tawarkan di bab pendahuluan. Saat ini kami sudah menyelesaikan 2 subbab dan tinggal 3 subbab lagi. Dan kami berharap mudah-mudahan kami dapat memenuhi tenggat waktu untuk penyelesaiannya nanti. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan dulu dalam seminar antara pada hari ini.
Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Nisa Khairuni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Mumtazinur. Selanjutnya kita panggil kepada Bapak Sumardi. Pada Pak Sumardi, disilahkan. Iya, Bu. Saya Sumardi. Bagaimana? Ada terdengar suara saya sana, Bu? Terdengar, Pak. Oke, baik. Saya ini dulu ya. Jelas, Bapak. Kirim ini dulu ya. Sini, Len. Screen-nya dulu, Bu ya. Oke. Oke. Ya. Oke. Baik, terlihat Bapak. Sudah terlihat ya? Bisa terlihat ya? Bisa, Bapak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Reviewer, Ibu Nur Aida dengan Bapak Alex, kemudian Ibu Moderator. Baik, kami akan memaparkan hasil sementara temuan kami, penelitian kami yang dengan judul Dampak Praktikum Filologi Mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra Arab terhadap naskah kuno di Dayah Tengku Ci Awe Getah. Outline-nya, latar belakang, rumusan masalah, metodologi penelitian, hasil temuan sementara. Pun latar belakang ini merupakan metode penelitian yang kami gunakan yaitu metodologi deskriptif kualitatif dengan tahapan yang pertama adalah observasi, di mana kami langsung turun ke tempat lokasi yaitu Dayah Tengku Ci Awe Getah. Kemudian wawancara, tahap yang kedua wawancara, yaitu kita mewawancarai ahli waris Tengku Ci Awe Getah. Kemudian mahasiswa praktikum filologi prodi bahasa dan sastra Arab. Kemudian dokumentasi, yaitu observasi dan wawancara. Kemudian tahap yang terakhir yaitu kajian kepustakaan, yaitu dengan menganalisis buku, artikel ilmiah, dan segala bentuk tulisan yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian hasil temuan sementara yang kita dapatkan, yang pertama, kegiatan praktikum filologi yang merupakan bagian dari mata kuliah sangat membantu dalam pelestarian naskah kuno di Dayah Tengku Ci Awe Getah.
Kemudian yang kedua, kegiatan praktikum filologi yang dilakukan oleh mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra ini memberikan pengetahuan bagi ahli waris dalam menjaga serta melestarikan naskah kuno yang ada di daerah Tengku Ciawageta. Kemudian yang berikutnya, Tengku Fadlun yang merupakan salah satu ahli waris, anak kandung serta ahli waris dari Tengku Ciawageta, dalam wawancaranya mengatakan bahwa kegiatan ini sangat membantu kami dalam menjaga naskah atau manuskrip yang diwariskan oleh orang tua kepada kami selaku pihak keluarga serta berwaris langsung Tengku Ciawageta. Kemudian yang berikutnya, kegiatan praktikum filologi ini membantu yang dilakukan oleh Prodi Bahasa dan Sastra Arab, mahasiswa Prodi Bahasa Sastra Arab, ini memberikan pengetahuan bagi ahli waris dalam menjaga serta melestarikan serta mendeskripsikan naskah-naskah yang bertuliskan berbahasa Arab di daerah Tengku Ciawageta. Kemudian ini adalah bentuk bentuk dokumentasi ketika kita berada di lapangan. Kemudian ini adalah daftar pustaka. Kemudian oke, demikian barangkali penjelasan kami sementara hasil yang kami dapatkan di dalam seminar antara ini, hasil penelitian kami. Kami mohon masukan dan dari reviewer untuk kesempurnaan penelitian kami ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita panggilkan kepada Ibu Zikra Hayati. Kepada Ibu. Iya. Iya. Terlihat Ibu Nisa PPT-nya? Lihat tapi masih kecil. Baik Ibu, sudah jelas. Terlihat Ibu? Sudah terlihat. Sudah. Baik, terima kasih. Terima kasih sebelumnya kesempatannya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu reviewer, kemudian teman-teman semua yang akan mengikuti seminar antara ini. Jadi sedikit deskripsi tentang hasil temuan sementara dari pengabdian yang saya lakukan. Jadi kebetulan saya mengambil pengabdian berbasis komunitas tentang pelatihan pembuatan media inovatif berbasis AI untuk mengembangkan literasi digital mahasiswa calon guru SDMI di Aceh. Oke, kita mulai dari latar belakang masalah awal. Jadi ketika kita mengungkapkan permasalahan, otomatis ada analisis situasi dari dua fakta. Ada fakta empirik dan ada fakta teoritik. Nah, yang didapat ketika melakukan observasi terhadap data empirik yaitu pada MK Desain Digital SDMI. Jadi kondisi mahasiswa khususnya calon guru SDMI ini dalam proses pembelajaran itu kurang nampak memanfaatkan teknologi yang ada sehingga mereka terlihat kurang kreatif, kemudian mengembangkan ide atau gagasan inovatifnya agak kurang dalam pengembangan diri yang berdampak kepada apa yaitu pengembangan dari materi pembelajaran itu sendiri menjadi media pembelajaran yang inovatif. Sehingga dampaknya itu berdasarkan studi kasus di 2023 dalam analisis kurikulum hanya ada satu MK di PGMI yang berlandaskan pada permasalahan mendesain digital. Jadi hanya ada satu MK sehingga ini menjadi kesenjangan. Sedangkan pada penilaian evaluasi kurikulum pada PL1 atau
lulusan pendidik seharusnya pada MI dicantumkan bahwa seharusnya calon guru SDMI itu memiliki kemampuan menggunakan teknologi informasi serta mereka mampu melaksanakan pembelajaran berdasarkan keilmuan dan perkembangan teknologi. Jadi ada ketimpangan dalam hal itu. Nah, kemudian dalam proses pembelajaran, sebaiknya yang disajikan itu terjadi kekurangan dalam penggunaan media itu sendiri untuk mendukung pemahaman calon guru dalam memahami materi. Kemudian ini merupakan salah satu faktor penghambat peserta. Melakukan survei awal memberikan angket hanya 35,75% dari responden yang memahami atau sudah menggunakan AI dalam pembelajaran. Nah, adapun satu fakta literatur yang seharusnya sinkron atau terjadi pada teori, calon guru itu kan yang diinginkan tentu memiliki keterampilan sesuai dengan undang-undang, keterampilan pedagogik, profesional, kemudian kepribadian, dan sosial. Nah, untuk mendukung hal ini, makanya kemampuan melek teknologi atau literasi digital harus ditingkatkan dari lingkungan perguruan tinggi, kemudian berdampak di lingkungan masyarakat ataupun praktisinya menjadi guru di sekolah. Nah, tuntutan ini seharusnya mengharuskan ya calon guru hendaknya mampu menyusun materi pembelajaran yang akan disampaikan itu harus kreatif, inovatif. Jadi kontribusi dari pengabdian ini sebenarnya salah satunya mengembangkan kemampuan inovasinya, kemudian kreatif dalam mengembangkan suatu media pembelajaran yang didukung dengan perkembangan teknologi saat ini. Karena dampaknya bahwa perkembangan ICT ini kan sebenarnya sangat memprioritaskan kesesuaian antara teori di sekolah, kemudian produk ataupun calon guru yang dihasilkan oleh perguruan tinggi, sehingga adanya benang merah artinya antara teori dan aplikatif itu menjadi sinkron ataupun sesuai. Nah, adapun fakta teoritis ataupun literatur bahwa memang kedudukan media pembelajaran itu menjadi salah satu komponen utama dalam meningkatkan proses interaksi. Artinya ketika guru mentransfer knowledge ke siswanya, proses interaksi antara guru itu kan tidak sebatas transfer knowledge, tapi adanya interaksi yang efektif antara guru dengan peserta didik, sehingga proses interaksi guru ini bisa dibantu dengan menunjang penggunaan dari metode mengajar ataupun media pembelajaran yang inovatif. Adapun rumusan masalah yang coba saya gambarkan di sini ada 3, yaitu saya melihat bagaimana gambaran pemahaman mahasiswa calon guru SDMI di Aceh dalam memahami media inovatif berbasis AI, kemudian bagaimana tingkat motivasi mahasiswa calon guru terhadap produk yang dihasilkan pada produk media inovatif berbasis AI. Kemudian yang ketiga, apakah penguatan media inovatif berbasis AI itu memberikan kontribusi bagi PT itu sendiri dalam mengembangkan LD mahasiswa calon guru SDMI. Nah, adapun metode pengabdian di sini yang saya pakai yaitu PAR, yaitu Participatory Action Research. Sebagaimana yang kita ketahui, jenis PAR itu kan ada 2, ada eksplanatif dan tematik. Saya mengambil yang PAR yang eksplanatif karena saya rasa eksplanatif itu memberikan fasilitasi komunitas dan masyarakat. Karena di sini ada masyarakat atau komunitas yang ikut serta untuk berpartisipasi dalam menganalisis kebutuhan, kemudian permasalahan dan solusinya sebelum merencanakan suatu aksi transformatif. Jadi PAR ini melibatkan banyak pihak dari mahasiswa, dosen bekerja bersama dalam komunitas masyarakat. Dalam pengabdian ini juga yang terlibat yaitu dosen Prodi PGMI, kemudian PTI, kemudian calon guru itu sendiri, mahasiswa Prodi PGMI dan PGSD. Ada 3 tahapan dalam melakukan PAR. Yang pertama, tahapan perencanaan, yang kedua, tahapan pelaksanaan, dan yang ketiga ada tahapan evaluasi. Saya akan jelaskan satu poin per poinnya. Adapun hasil temuan sementara yang saat ini sudah dianalisis, yaitu pada tahap perencanaan.
Nah, pada tahap perencanaan ini merupakan sesi awal ataupun mapping lokasi strategis dan pemilihan peserta didik yang sesuai menjadi subjek pendampingan. Jadi beberapa hal yang dapat diperoleh sebelum pemilihan ini yaitu menyampaikan dulu maksud dan tujuan kedatangan tim dalam program pendampingan. Kemudian melakukan observasi awal mahasiswa yang mana yang mengalami kesulitan pada pembuatan media itu sendiri atau perangkat pembelajaran atau PPT interaktif. Nah, di sini disimpulkan bahwa kegiatan pendampingan ini untuk mendampingi para mahasiswa dalam mengoperasikan berbagai aplikasi yang terkait dengan pembelajaran agar mereka lebih mudah dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Temuannya dari analisis dokumen hasil rancangan awal mahasiswa, contohnya media pembelajaran, kemudian LKPD, perangkat pembelajaran yang dibuat itu masih kurang menarik. Artinya ketika LKPD itu ditunjukkan kepada siswa, motivasi untuk mengerjakan aktivitas LKPD-nya itu siswanya kurang tertarik dari penampakan layout ataupun eye-catching-nya dari LKPD itu sendiri, sehingga untuk hasil perkuliahan MK desainnya menjadi terkendala. Kenapa hasilnya seperti ini dari MK yang lain juga seperti observasi pada pembelajaran matematika SDMI, memang MK ini untuk meramu atau mengaplikasikan bagaimana materi pembelajaran itu diterapkan ke siswa. Jadi pengembangan media dan pembuatan perangkat pembelajaran. Mungkin bisa terlihat jelas bahwa ada beberapa bukti item dari analisis dokumen awal yang dibuat. Kemudian tahap selanjutnya melakukan FGD atau Focus Group Discussion dengan menyampaikan tujuan pengabdian ini seperti apa dan kontribusi dari pengabdian ini seperti apa. Nah, tahap kedua yaitu sudah melaksanakan tahap pelaksanaan dari pengabdian ini. Jadi kegiatan pelatihan ini sudah diikuti oleh seluruh mahasiswa yang berjumlah 26 orang, 100% hadir, yang berasal dari 3 universitas yaitu UIN, kemudian UBBG dan UNAYA, Prodi, PGMI, dan PGSD. Kemudian kegiatan ini dilakukan 2 hari dengan pemateri ahli di bidang teknologi dan juga praktisi dari sekolah dasar itu sendiri. Nah, otomatisnya untuk pendampingan, kegiatan diawali dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh pemateri. Jadi tujuannya agar di awal membuka wawasan peserta tentang media inovatif pada pembelajaran SDMI. Dan yang diinginkan juga di sini setelah pendampingan ini bukan hanya penyampaian materi saja untuk didapat bagaimana dikenalinya beberapa aplikasi, tetapi juga mengumpulkan hasil produk disebarkan berupa link untuk disubmit agar kita bisa menganalisis kelemahan dari hasil pelatihan ini dari hasil produk yang disubmit. Nah, kemudian pada hari kedua, mahasiswa dibimbing per individu dalam pembuatan media pembelajaran. Jadi pada hari itu ada pengenalan ChatGPT untuk mengakses materi atau informasi yang terkait peramuan LKPD, pemasukan materi-materi yang sesuai dengan LKPD. Karena LKPD yang baik ada aktivitas pembelajaran yang bisa memotivasi siswa. Kemudian template-nya disesuaikan juga dengan modifikasi aplikasi Canva AI, dan untuk media pembelajaran interaktif itu menggunakan Google Slide. Semua hasil pendampingan ataupun produknya disatukan dalam satu drive untuk dianalisis. Berikut hasil produk beberapa peserta yang telah mengikuti pendampingan. Ada 2 yang saya ambil. Kemudian ini merupakan hasil media PPT interaktifnya. Media interaktif pada kelas 2 SD pada materi perkalian yang dikembangkan. Nah, kemudian pada tahap terakhir yaitu tahap evaluasi program pendampingan, yaitu melihat responsif peserta didik dari segi materi, dari segi keterlibatan peserta, penilaian terhadap kegiatan pembelajaran AI, kemudian dampak kegiatan pelatihan AI, sehingga kualitas materi pelatihan pembuatan media inovatif kita ketika melakukan pendampingan lagi ke depan bisa
melihat kelemahan-kelemahan ataupun kita melakukan menjadi lebih baik lagi. Jadi proses pendampingan ini adalah proses pendampingan pembuatan media inovatif berbasis AI dengan menyebarkan melihat respon angket peserta pelatihan. Ini masih proses analisis, jadi belum ada kesimpulan untuk hal ini karena banyak item dari yang dikaji. Berikut bukti dari link angket respondennya. Kemudian kontribusi dari pengabdian ini yang diinginkan pastinya ini menjadi peningkatan mutu calon guru SDMI, menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi calon guru SDMI dalam khususnya mendesain media inovatif. Kemudian pelatihan desain media inovasi ini membantu calon guru untuk menemukan kunci bagaimana mengaplikasikan dan memudahkan pembelajaran konsep pengaplikasian konsep di SDMI. Dan yang terakhir pasti mendukung visi dan misi PL1 Prodi PGMI dari latar belakang masalah awal tadi yang tidak tercover, kemudian menghasilkan produk media inovatif berbasis AI. Mungkin hanya seperti ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita panggilkan kepada Ibu Munawarah. Kepada Ibu Munawarah disilakan. Oke. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar jelas ya. Sebentar izin share screen ya, Bu. Bagaimana Ibu? Mohon maaf Bu, boleh bantu di-share oleh teman saya PPT-nya? Boleh Ibu. Sebentar ya Bu, ini ada kesalahan sedikit, lagi cari PPT-nya. Ibu Nisa, PPT-nya saya kirim melalui chat saja, tolong di-share boleh?
Ibu, saya share sekarang ya, Bu. Baik, Bu. Bagaimana Ibu, sudah terlihat? Sudah, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang sudah mempersilahkan saya dan sudah membantu saya dalam men-share PPT-nya. Yang saya hormati Bapak Ibu reviewer dan teman-teman peserta seminar antara. Baik, di sini saya Putri Rahmi mewakili dari Ibu Munawarah selaku anggota dari kegiatan pengabdian masyarakat berbasis komunitas yang berjudul pendampingan pembuatan APE berbasis limbah konveksi bagi satuan PAUD di Kecamatan Bebesen, Aceh Tengah. Nah, adapun yang menjadi latar belakang permasalahan dalam kegiatan ini, yang pertama itu adalah keresahan masyarakat terhadap sampah-sampah yang ada di lingkungan. Kemudian juga salah satu upaya untuk mendukung program pemerintah yaitu 3R. Kemudian juga kurangnya alat permainan edukatif yang digunakan di satuan PAUD pada Kecamatan Bebesen. Kemudian juga guru belum termotivasi untuk menciptakan APE dalam proses pembelajaran serta masih belum berani untuk mengekspresikan diri dalam menciptakan APE. Jadi berdasarkan data yang kami dapat bahwa di PAUD-PAUD yang ada di Kecamatan Bebesen itu masih minimnya alat permainan edukatif yang digunakan di PAUD tersebut. PAUD APE yang terdapat di PAUD itu kebanyakan APE-nya yang dibeli, sedangkan yang kita ketahui jika APE yang dibeli itu sangat terbatas. Kemudian juga dari segi kondisi lapangan di Kecamatan Bebesen ada banyak pengrajin kerawang-kerawang gayo, mana banyak sekali limbah-limbah konveksi yang tidak digunakan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa bahan-bahan konveksi seperti kain polyester itu sangat lama terurai oleh lingkungan. Kemudian tujuan dari kegiatan pengabdian ini itu untuk menganalisis kemampuan awal guru pada satuan PAUD Kecamatan Bebesen, Aceh Tengah dan memahami konsep awal pembuatan APE sebelum dilakukan kegiatan pendampingan. Kemudian yang kedua itu untuk merancang alat permainan edukatif berbasis limbah konveksi pada satuan PAUD di Kecamatan Bebesen, Aceh Tengah. Dan yang ketiga itu untuk mendeskripsikan bentuk pendampingan pembuatan APE berbasis limbah konveksi di
Aceh Tengah. Kemudian yang menjadi batasan masalahnya yaitu yang pertama minimnya APE yang dihasilkan oleh guru yang digunakan dalam proses pembelajaran di lembaga PAUD. Kemudian rendahnya kreativitas guru dalam memanfaatkan bahan-bahan di lingkungan sekitar dalam pembuatan APE. Kemudian yang ketiga itu belum tercapainya perkembangan standar anak sesuai dengan STTPA. Kemudian analisis strategi pengabdian, yang pertama itu adalah mengidentifikasi kebutuhan komunitas, yaitu kebutuhan komunitas guru-guru di PAUD, kemudian menentukan sumber daya yang tersedia, kemudian yang ketiga itu adalah menentukan tujuan dan sasaran. Tujuannya itu adalah menciptakan alat permainan edukatif yang memanfaatkan lingkungan-lingkungan yang di sekitar. Kemudian yang selanjutnya itulah merencanakan atau menyusun rencana implementasi, yaitu pembuatan APE. Kemudian yang ketiga itu mengukur dan mengevaluasi dampak. Kemudian untuk metode pengabdian di sini kami menggunakan metode participatory action research, yaitu bentuk pengabdian berupa kegiatan riset yang diimplementasikan dalam sebuah aksi partisipatif oleh peneliti bersama dengan masyarakat. Masyarakat di sini itu guru-guru PAUD pada Kecamatan Bebesen. Kemudian untuk metodologinya ada tahap pertama. Di tahap pertama itu adalah tahap persiapan. Di sini kami mengobservasi awal lokasi dan permasalahan target, seperti kami mengobservasi ketersediaan APE di lingkungan, kemudian permasalahan-permasalahan dari segi perkembangan siswa dan kondisi lingkungan. Kemudian melakukan sosialisasi berupa memberikan informasi terkait kegiatan, yaitu kegiatan pendampingan APE yang akan kami lakukan, kemudian persiapan instrumen. Kemudian tahap selanjutnya yaitu adalah tahap pelatihan atau pendampingan. Jadi di tahap ini diawali dengan demonstrasi terhadap APE yang kami usung menjadi target nanti, kemudian tutorial pembuatan APE, kemudian tahap pendampingan dan implementasi. Nah, pada tahap ini diawali dengan demonstrasi dan tutorial pembuatan produk. Kemudian tahap yang selanjutnya itu adalah tahap evaluasi. Kemudian untuk hasil dan temuan sementara, jadi kegiatan ini telah memberdayakan guru pada satuan PAUD di Kecamatan Bebesen melalui kegiatan pendampingan dan pembuatan alat permainan edukatif. Pendampingan ini menggunakan bahan limbah konveksi untuk menciptakan alat-alat yang bermanfaat sebagai proses pembelajaran dan mengembangkan 6 aspek kemampuan anak. Untuk metodologi pendampingannya diawali dengan pelatihan atau workshop, yaitu pelaksanaan serangkaian pelatihan bagi guru PAUD dan pengurus PAUD serta tentang cara pembuatan APE dari bahan limbah konveksi. Kemudian pendampingan teknis, yaitu bantuan dalam proses pembuatan APE dengan paduan teknis dan supervisi yang untuk memastikan kualitas dan keamanan produk yang dibuat. Kemudian pengembangan kreativitas, yaitu mendorong guru untuk kreatif dalam mendesain dan membuat alat permainan edukatif. Kemudian ini salah satu contoh dari APE yang dihasilkan oleh guru-guru PAUD. Jadi ada APE yang berbentuk celemek huruf, kemudian baju boneka, bazibuk dan lain sebagainya. Kemudian hasilnya lagi peningkatan kapasitas guru PAUD di Kecamatan Bebesen, kemudian telah berhasil memanfaatkan limbah konveksi yang ada di Kecamatan Bebesen. Nah, kegiatan pendampingan ini berhasil mencapai tujuan utama dengan memberdayakan satuan PAUD di Kecamatan Bebesen untuk memanfaatkan limbah konveksi dalam pembuatan alat permainan edukatif. Hal ini tidak hanya mendukung proses pembelajaran pada anak usia dini, tapi juga memberikan manfaat untuk lingkungan dengan mengurangi limbah-limbah konveksi. Nah,
komunitas lokal menunjukkan kegiatan peningkatan keterampilan dan kreativitas yang berkontribusi pada pengembangan pendidikan dan pelestarian lingkungan. Selain itu, kegiatan ini juga sudah termuat di berita media massa, itu bisa diakses dari link ini. Dan ini untuk daftar pusakanya. Terima kasih, itu saja pemaparan dari saya. Saya mengharapkan ada masukan dan saran dari Bapak Ibu reviewer untuk selanjutnya. Saya kembalikan lagi kepada Ibu moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita silahkan kepada Ibu Zahria. Bagaimana Ibu sudah bisa bergabung dengan kita? Alhamdulillah sudah bisa. Ini baru saja sampai di tempat tujuan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa terdengar dengan baik, Bu? Terdengar dengan baik. Baik, Ibu. Ini izinkan saya untuk share screen. Apakah terlihat, Ibu? Lihat jelas, Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian yang telah saya lakukan. Penghormatan saya kepada Bapak Ibu reviewer, Ibu Nur Aida dan Bapak Alex Wenda, dan serta Bapak Ibu sekalian para peserta seminar antara Litap Dimas Satker UIN Araniri Banda Aceh. Judul penelitian saya adalah pengembangan instrumen tes diagnostik berbentuk three-tier test untuk mengidentifikasi miskonsepsi mahasiswa calon guru pada mata kuliah Fisika Dasar 1. Adapun yang menjadi latar belakang permasalahan dari penelitian ini adalah bahwasanya pemahaman konsep fisika yang baik yang dimiliki oleh seorang calon guru fisika dapat membantu mereka untuk berpikir kritis dan analitis dalam memecahkan masalah, memahami teknologi modern, dan mengembangkan karir. Kemudian yang menjadi permasalahan klasik sekarang adalah mahasiswa ataupun calon guru itu seringkali salah dalam memahami konsep dasar fisika yang disebut juga dengan miskonsepsi. Kemudian ternyata miskonsepsi ini bisa menjadi salah satu penyebab kurangnya prestasi akademik dan keterampilan pemecahan masalah. Ini dibuktikan dengan nilai mata kuliah Fisika Dasar 1 2 tahun berturut-turut pada tahun 2023 dan tahun 2022. Nilai yang diperoleh mahasiswa berada di bawah rata-rata kelas. Kemudian efek dari miskonsepsi ini juga terhambat dalam mempelajari materi pada mata kuliah lanjutan dan berpotensi mewariskan kesalahan yang sama ketika mahasiswa menjadi guru fisika nantinya. Kemudian permasalahan yang kedua adalah selama ini evaluasi dilakukan secara formatif mengikuti kurikulum yang ada yang meliputi kuis, tugas, kemudian UTS dan UAS. Kemudian belum pernah dilakukan tes diagnostik. Hal ini disebabkan karena belum adanya instrumen khusus yang dikembangkan untuk mengidentifikasi miskonsepsi pada mata kuliah Fisika Dasar 1, sehingga perlu dikembangkan instrumen tes diagnostik untuk dapat mengidentifikasi miskonsepsi mahasiswa. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana kelayakan instrumen tes diagnostik yang dikembangkan, dan yang kedua, bagaimana profil miskonsepsi mahasiswa calon guru pada mata kuliah Fisika Dasar 1. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Research and Development, model PLOM, yang terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama adalah preliminary investigation atau investigasi awal. Kemudian yang kedua adalah tahap perancangan. Yang ketiga adalah tahap konstruksi. Yang keempat adalah uji coba, evaluasi, dan revisi. Dan tahap kelima adalah implementasi. Untuk teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan angket dan tes. Instrumen pengumpulan datanya berupa angket lembar validasi oleh expert judgment dan soal tes diagnostik.
Kemudian untuk teknik analisis datanya, di sini ada 3 kali teknik analisis data yang dilakukan. Yang pertama yaitu menganalisis data hasil validasi yang dinilai oleh para validator. Kemudian yang kedua adalah melakukan analisis butir soal yang meliputi validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Dan yang terakhir adalah menganalisis hasil diagnostik. Dan ini dilakukan setelah melakukan implementasi atau tahap yang terakhir. Hasil temuan sementara berdasarkan tahapan-tahapan PLOM yang 5 tahapan tadi. Untuk tahap investigasi awal, ini berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian pada tahap perancangan ada beberapa tahapan yang dilakukan. Yang pertama adalah menganalisis kurikulum. Di sini peneliti mempelajari CPMK, sub-CPMK, dan bahan kajian mata kuliah Fisika Dasar 1. Kemudian barulah menyusun kisi-kisi instrumen tes dengan bentuknya yang seperti ini, yang terdiri dari komponen capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian bahan kajian, indikator, level kognitif, nomor soal, dan bentuk soal. Kemudian tahapan yang ketiga adalah membuat batang tubuh instrumen tes yang komponennya ada di sini sampul ya, kalau bisa kita bilang sampul. Kemudian ada petunjuk menyelesaikan soal, lembar jawaban tes, dan kemudian ada soal yang dikembangkan yang terdiri dari 3 tingkatan. Tingkatan pertama berupa pilihan ganda dengan 5 pilihan. Tingkatan kedua berupa alasan memilih jawaban, dan tingkatan ketiga adalah tingkat keyakinan jawaban. Kemudian pada tahap ketiga setelah dilakukan desain, yaitu realisasi atau konstruksi, tahapan ini dilakukan penelaahan oleh expert judgment sekaligus penilaian. Di sini peneliti di sini yang menjadi validatornya adalah 2 orang guru besar bidang evaluasi pendidikan fisika. Dan ini adalah lembar yang sudah diisi oleh validator. Kemudian dari penilaian expert judgment tadi dianalisis datanya sehingga diperoleh persentase setiap aspek yang dinilai. Di sini ada 3 aspek yang dinilai. Yang pertama ada materi, kemudian konstruksi, dan yang ketiga bahasa. Dan secara keseluruhan presentasinya itu adalah sangat layak. Sehingga dapat kita katakan menurut expert judgment soal tes diagnostik yang dikembangkan ini adalah sangat layak digunakan. Nah, kemudian di sini ada saran dan koreksi validator. Sebenarnya ada beberapa saran di sini. Ini saya tampilkan satu. Ini sebagai contoh, sebaiknya stimulus masing-masing butir soal dibuat dengan menyajikan masalah kontekstual atau dunia nyata. Nah, instrumen yang peneliti kembangkan, ini kalau kita lihat redaksi soalnya terlalu to the point, sehingga lebih bagusnya dibuat stimulus berupa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah melakukan revisi dari masukan validator, tahap selanjutnya adalah tahap uji coba, evaluasi, dan revisi. Di sini peneliti melakukan uji coba terhadap 24 mahasiswa dari dan hasil uji coba setelah proses uji coba. Tahap implementasi ini dilakukan untuk melihat hasil tes diagnostik para mahasiswa. Di sini juga dapat dilihat pada tabel, kita lihat rata-ratanya miskonsepsinya masih sangat tinggi dari masing-masing bahan kajian. Dan di sini ada juga yang paham konsep, miskonsepsi, paham tidak yakin, dan tidak paham konsep. Dan itu juga persentasenya cukup tinggi. Jadi kesimpulannya, instrumen tes diagnostik yang dikembangkan itu
dinyatakan layak sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi miskonsepsi mahasiswa calon guru. Kemudian hasil tes diagnostik yang didapatkan juga masih besar persentase mahasiswa calon guru fisika yang mengalami miskonsepsi. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon masukan dari Bapak Ibu validator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fathia. Ibu Zahria, selanjutnya kita panggilkan Ibu Fathia. Kepada Ibu Fathia, disilahkan. Izin Bu Nisa, Bu Fathia menggunakan laptop yang sama ya. Oh, boleh, baik. Ya. Udah share. Sebentar ya Bu, saya share ini dulu. Share. Stop share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya, Bapak Ibu? Bisa terdengar jelas. Oke. Baik, saya izin mulai Bu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada siang berbahagia ini saya dikasihkan kesempatan sehingga bisa memaparkan hasil seminar antara Litap Dimas yang sudah saya laksanakan. Nah, nanti ada beberapa outline yang akan saya bahas. Di antaranya adalah latar belakang, rumusan masalah, metode penelitian, hasil temuan sementara, dan daftar pustaka. Sebelumnya, terima kasih kepada reviewer yang nantinya akan memberikan masukan dan kritikannya demi kesempurnaan dari proposal saya. Nah, latar belakang permasalahan saya mengangkat topik judul. Mohon maaf, itu Ibu, adalah PPT-nya belum terganti, Ibu. Oh, PPT-nya belum terganti, Ibu ya. Sebentar, Bu. Sudah, Ibu? Sudah terlihat jelas, Ibu. Terima kasih. Oke. Jadi judul perancangan saya adalah perancangan Smart Workbook berbasis RFID dan KIPAD. Ini dilatar belakangi karena rumah adalah salah satu tempat di mana kita membutuhkan kenyamanan dan keamanan. Di mana kunci pintu juga sebagai pengamanan rumah, gedung maupun kekantoran. Saat ini kita menggunakan kunci manual, tapi banyak hal dari kekurangan kunci manual. Misalnya sering hilang, seringnya diletakkan di tempat yang mudah ditebak, kebiasaan kita meletakkan di bawah pot bunga atau rak sepatu ya Bu ya ketika kita mau berpergian. Jadi sehingga mudah sekali dideteksi dan itu mengurangi keamanan. Kemudian dengan perkembangan teknologi yang ada, kunci pintu elektronik menjadi salah satu solusi yang memiliki tingkat keamanan lebih tinggi. Nah, di sini saya mengkombinasi kartu tag RFID yang dapat menggunakan KTP elektronik sehingga mudah dibawa. Nah, kombinasi ini juga saya kombinasikan dengan KeyPad sehingga menjadikan kunci memiliki keamanan yang ganda. Itu adalah latar belakang permasalahan saya, kenapa saya mengangkat judul ini. Kemudian rumusan masalah di penelitian saya adalah bagaimana menggantikan kunci konvensional tadi yang saya jelaskan dengan smart door loop berbasis RFID dan KeyPad. Kemudian yang kedua adalah bagaimana membuat sumber power sebagai penyedia daya listrik untuk membuka pintu listrik jika itu kebetulan mati. Kemudian metode penelitian saya adalah yang pertama adalah perancangan desain ya dulu, desain dari prototip. Nah, jadi di sini saya menggunakan metodologi prototyping, di mana saya merancang desain prototipnya terlebih dahulu. Setelah desain prototipnya itu jadi, maka saya lanjutkan ke evaluasi prototipe. Jika sesuai, maka saya lanjutkan ke pemrograman sistem
dan jika tidak saya evaluasi kembali sampai itu sesuai sehingga pemrograman sistem dapat saya lakukan. Kemudian setelah semuanya itu jalan, ada evaluasi sistem. Nah, di evaluasi sistem ini juga ada tes yang kami lakukan atau uji coba yang jika sesuai maka penelitian ini selesai. Hasil temuan sementara, saya sudah berada di tahap evaluasi sistem. Evaluasi sistem itu alatnya sudah saya rakit, sudah saya uji, kemudian tinggal memasang di media yang media dalam berbentuk rumah. Cuma ada sedikit kendala. Rumah itu sedang kami proses bangun, mungkin dalam 2 hari ini insya Allah siap dan kami bisa memasang secara fix. Nah, hasil temuan sementara lainnya adalah penelitian ini telah berhasil menciptakan alat door lock yang inovatif dengan menggabungkan teknologi RFID dan keypad untuk meningkatkan keamanan akses pintu. Kemudian kombinasi kedua teknologi ini tidak hanya meningkatkan tingkat keamanan, tapi juga menambah kenyamanan bagi pengguna. Kami sudah menguji cobanya. Dan alat ini juga telah melalui serangkaian uji coba dan hasilnya sangat memuaskan sesuai dengan apa yang ingin kami tunjukkan. Kemudian kami juga sudah menguji cobanya di lab dengan berkoordinasi dengan asisten lab yang ada di Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Kemudian implementasi dengan RFID dan keypad ini berpotensi besar diterapkan di berbagai sektor, tidak hanya perumahan, namun juga nanti bisa di perkantoran dan fasilitas komersil lainnya sebagai solusi keamanan yang modern dan efisien. Kemudian temuan sementara dari penelitian ini juga membuka jalan bagi pengembangan lebih lanjut dan kemungkinan integrasinya dengan sistem keamanan yang lebih kompleks di masa depan. Nah, sistem saya sudah berjalan. Ini ada progresnya yang saya anukan dalam video. Jadi saya tidak tampilkan mungkin nanti ini ya Bu ya, karena mengingat waktu. Dan ini adalah rancangan yang telah saya rakit. Tinggal memasukkan rangkaian ini ke dalam miniatur rumah. Nah, kami lagi menyiapkan miniatur rumahnya itu sebagai media prototipnya. Jadi ini nanti akan kami karang dan kami uji coba sekali lagi. Kemudian berhasil, saya akan melanjutkan ke bab 4. Bab 4-nya juga sudah beberapa poin yang sudah kami buat. Jadi tinggal melampirkan desain media prototipe yang sudah jadi terangkai dengan sempurna. Jadi demikian temuan sementara dari saya. Karena ini alat mungkin saya tidak terlalu panjang karena nanti output terakhirnya adalah alat yang akan saya bawa akan saya tunjukkan. Tapi intinya rangkaian-rangkaian keypad, RFID dan itunya sudah berjalan sesuai yang kami inginkan dan sudah melalui proses pemrograman. Demikian Bu Nisa presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fathia. Selanjutnya kita persilahkan kepada narasumber kita yaitu Bapak Dr. Alex Wenda dan Ibu Dr. Nur Aida. Kepada Bapak disilahkan. Terima kasih banyak Bapak. Ibu saya mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Siapa Pak Alek. duluan? Boleh Pak Alek. Ya. Saya aja lah duluan ya. Saya sebentar. Baik. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nisa sebagai moderator, kemudian Bu Nur Aida, partner saya nih dari proposal sampai ke tahap ini. Bapak Ibu, sebelumnya tahniah ya, selamat karena sudah sampai ke tahap mungkin sudah tahap 80% mungkin ya, bahkan ada yang 90% dan di atas 90 gitu.
sudah bagus-bagus ini ya, ininya apa namanya, progresnya gitu. Sudah menampilkan sesuatu yang cukup menggembirakan lah ya dari keseluruhan. Memang ada beberapa gitu. Catatan saya sebenarnya hampir sama dari 13 judul ini ya. Kalau diri cuman ada yang memang lemah ininya, masih belum, ada beberapa yang belum selesai sempurna gitu ya, masih 70% ya. Karena seminar antara ini rata-rata 70%-nya masih memaparkan terkait dengan proposal ya, proposal. Waktu 10 menit itu 70%-nya habis untuk menjelaskan kembali latar belakang, kemudian menjelaskan kembali problem statement, menjelaskan lagi ini gitu. Hanya beberapa saja yang memang betul-betul, tadi punya siapa ya, saya lupa. Ada Pak Muslim mungkin ya, yang juga cukup cukup ini. Kemudian ada beberapa lagi tadi yang Bu apa tadi ya, Pak Sabarudin mungkin ya. Nah ini beberapa nama yang di catatan saya ini cukup cukup oke lah menurut saya gitu. Bukan berarti yang lain tidak oke, tidak gitu. Hasil ada, tetapi saya tidak melihat apa namanya tuh, Bapak Ibu menampilkan progress report yang progresif. Mestinya kan dilihatkan tuh, yang titik tekannya mestinya 7 menit itu dihabiskan untuk menyampaikan metodologi, menampilkan foto-foto kegiatan. Kalau pengabdian, ada 2 pengabdian ya di kita ini. Kemudian tadi ada sih hanya beberapa yang saya lihat gitu ya. Dan memang ya rata-rata kita hanya ini mengapa namanya itu, mengulang kembali yang ada di proposal. Nah, saya yakin di akhirnya nanti akan, pada akhirnya mungkin mungkin selesai gitu ya, pada akhirnya mungkin selesai gitu. Hanya saja mungkin Bapak Ibu nanti kan akan ditagih nih terkait dengan temuan, bukan temuan, terkait dengan outcome ya, terkait dengan outcome. Maka penting bagi Bapak Ibu apa namanya itu, memastikan bahwa prosesnya itu memang terlihat gitu. Kalau yang di presentasi ini hanya beberapa proposal yang memang betul-betul menampilkan proses. Temuannya ada semua gitu, hanya beberapa yang tidak ada mungkin temuan yang masih harus diperbaiki ya. Seperti Pak siapa tadi ya, Ibu Zikra Hayati gitu ya. Kemudian Pak Sumardi masih ada catatan mungkin tadi ya. Kemudian Ibu Mumtazinur juga ya, terkait dengan temuan-temuan yang tidak bisa didaftarkan. Mestinya ini sudah selesai di studi pendahuluan ya, Mumtazinur ya. Tidak bisa didaftarkan karena terikat dengan regulasi. Nah ini mestinya di studi pendahuluan sudah selesai gitu. Tetapi yang dipaparkan hasil sudah ada, semua sudah ada hasilnya, dan ini cukup menggembirakan gitu. Mungkin lebih fokusnya ke hasil mungkin ya. Di seminar antara ini sebetulnya kita pengen melihat progresnya. Nah, temuan-temuan kendala-kendalanya apa gitu. Saya lebih senang dipaparkan dengan apa namanya itu, foto-foto kegiatan Bapak Ibu, bahwa ini loh kita udah melakukan ini gitu. Pengambilan data, turun ke lapangan gitu. Prosesnya kita pengen lihat gitu. Karena di bagian metodologinya juga masih sifatnya tidak diuraikan, seperti Pak Yulian ini juga tidak nampak ya bagaimana dia apanya tuh proses pembuatan gelatinnya, bagaimana terlihat secara detail itu tak nampak juga gitu. Dan hati-hati seperti catatan di periode proposal ya Pak Yulian ya, karena ini kan mewujudkan penelitian di sebelumnya sepertinya ya. Jadi harus lebih jeli nanti memisahkan mana yang apa namanya, yang memang sudah hasil di penelitian terdahulu dan
di penelitian yang sekarang itu mestinya nampak kelihatan gitu. Kita menjustifikasi hanya hasilnya saja, tetapi prosesnya memang bukan bukan apa namanya itu bukan bukan tidak ada hasil, ada hasilnya gitu. Di dalam outcome nanti kan mereka mintakan hasil ya, mintakan proses juga. Gimana Bapak Ibu mendapatkan hasil itu mesti muncul gitu. Ini harus hati-hati ini Pak Julian, karena mirip-mirip nih kan ya risetnya ya. Biasanya Ya, satu betul. Lanjutkan, Pak. ini tuh. Iya, biasanya satu apa namanya satu roadmap penelitian pribadi yang dipecah-pecah gitu, sehingga tidak membuat baru lagi gitu. Keuntungannya seperti itu, tapi mohon berhati-hati nanti supaya lebih dijelaskan bagaimana proses untuk mendapatkan buatan gelatinnya itu, sehingga terlihat perbedaan, sehingga yang memberi dana itu jelas, oh memang ada temuan baru dari hasil penelitian sebelumnya. Nah, kemudian Ibu Lina juga sama ya. Ada perbaikan, beberapa perbaikan, dan yang kuesioner, semua untuk yang kuesioner beberapa sudah menampilkan dasar mengapa mengambil jumlah sampelnya sekian, itu ada gitu. Tapi perlu dipastikan lagi dasar pengambilan sampelnya. Ya, itu penting. Mengapa jumlah sampelnya sedikit, mengapa jumlah sampelnya ini gitu, dan lain sebagainya macamnya. Kemudian Pak Asnawi juga ya, Pak Asnawi ini kemarin waktu di proposal agak keras juga saya nih Pak ya. Mohon maaf ya Pak Asnawi ya. Ini yang Iya, Pak. penggunaan software itu ya Pak ya, analisis kepuasan Iya, pengguna Pak. ya. Kemarin proposal Iya. Bapak juga ya, bukan ya? Iya, iya, Pak. Benar, Pak. Oh ya, alhamdulillah akhirnya lolos ya Pak. Nah ini Alhamdulillah. Bapak dari pustakawan apa dari dosen ini? Maaf. Dari dosen. Oh dari dosen. Oh, bidang ilmunya memang terkait dengan UI, user interface maksudnya. Bukan. Manajemen perpustakaan. Oh, manajemen perpustakaan. Sebenarnya yang Bapak kaji ini adalah terkait dengan UI ya Pak ya, user interface untuk sebuah aplikasi kan ya, kalau saya melihatnya ya. Ya betul, user experience sebetulnya. Tapi tidak apa-apa Bapak, karena apa namanya itu diikuti saja alurnya, karena nanti ini kan proses Bapak akan melahirkan outcome nih, ya kan? Outcome-nya berupa Sinta berapa ini kemarin Pak? Atau Scopus? Cluster penguatan prodi ya Pak ya? Bukan. Pembinaan, Pak. Pembinaan, oh ya sorry Pak, pembinaan. Ini nanti outcome-nya ke Jurnal Sinta 6. Iya. Oh cuma Sinta 6 ya? Iya, Sinta 6 boleh. Karena Penguatan. outcome-nya HKI sama artikel jurnal. Oke, baik. Jadi perlu lebih ini hati-hati seperti yang di proposal saya juga sampaikan gitu. Tetapi oke lah. Maksudnya itu ada temuannya, hanya memang perlu ada polesan sedikit gitu ya. Karena ini lebih dekat ke UIX sebetulnya, user interface, terkait dengan user pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi perpustakaan. Pak Muslim, saya rasa oke. Hanya mungkin Pak Muslim sama mungkin ya Pak Muslim ya. Prosesnya sudah dilihatkan ya, bukti dokumentasi penting Pak Muslim ya. Mungkin masih ada Pak Muslim di sini ya. Baik, baik, Pak. Saya percaya saja bahwa ini memang sudah dilakukan gitu, karena ada temuan dan hasilnya, ya kan. Kemudian Pak Ibu Sabarudin ya. Pak. Bapak tuh Oh Bapak, maaf. Pak Sabarudin juga sama ini ya. Prosesnya mudah-mudahan karena tidak dimunculkan saja ya. Iya Pak. Tidak dimunculkan. Prosesnya nggak dimunculkan di seminar ini Pak. Mungkin ada kalau bisa saya. Ya, jadi hanya hasilnya saja ya, resultnya saja Pak. ya. Kan slide yang terbatas waktu itu Pak. Ya betul, oke. Oke. Ini pengembangan instrumen Pak ya, tadi ya. Iya, pengembangan instrumen ini literasi lingkungan, Pak.
satu Oke, pada sikap ya, terhadap lingkungan tuh. Satu itemnya. ya. Oke, baik Pak. Sudah ini Ya. sih di catatan saya ada, mungkin saya kurang ini apa tadi ya, terkait dengan metodologinya tidak begitu detail mungkin, tapi mudah-mudahan di outcome nanti bisa terselesaikan, dan ini kan masih antara ini ya, masih Ya. antara. Jadi mudah-mudahan bisa bisa ini. Oke, baik. Oh, Pak M Nasir, ini masih ada Pak M Nasir ini pengembangan modul fisika Pak ya. Betul, Bapak. Masih ada PR ini sepertinya ya Pak M Nasir ya. Gimana, Bapak? Masih sudah bagus sih menurut saya, sudah runut, sudah ini oke. Tinggal untuk penyempurnaan. Kemudian Pak Teguh M Asyari ini peneliti utamanya atau bukan nih Pak Aulia ini ya? Karena Saya anggota Pak Teguh Muhammad Asari kurang sehat. oke. Tapi expert ini anggotanya kayaknya ya, memahami betul ini. Ini Dua-dua tema memang. apa substansi ininya ya. Ya. Ya yang penting saling ini aja ya. Kadang-kadang kan biasa itu Bapak Ibu ya, karena ketua peneliti anggotanya, padahal yang punya peneliti itu anggotanya gitu kan. Biasanya anggota itu tidak se-expert ketuanya biasanya kan gitu. Tapi ini saya lihat wah memahami betul nih substansinya ininya ya kan. Cocok kayaknya ngetimnya enggak ya. Kami sama bidangnya Oke. Pak, bidang air. Sama bidangnya ya, ya sip. Ya. Nggak apa-apa Pak, tidak ada masalah itu. Mau penelitiannya siapapun, apakah memang itu penelitian ininya anggota, apakah itu ketua, itu biasa kan kita tim teaching. Buat tim teaching. Kita tim riset kan, kadang-kadang di grup riset kita, kalau di prodi kan kita satu, kadang-kadang bergantian gitu. Tema-tema yang kita angkat tuh bergantian, tidak ada masalah gitu. Baik Pak. Ini tadi yang sudah saya komentari, Ibu Mumtazinur juga ya, terkait dengan belum didaftarkannya karena ada temuan. Nah mestinya ini sudah selesai di studi pendahuluan. Kayaknya saya udah komen nih dulu nih. Ya Bu Mumtazinur ya, masih online Ibu. Ya, Mudah-mudahan baik, Pak. ini ya. Iya kan benar ya, saya komen waktu proposal ya Bu, dipastikan kan saya bilang bahwa ini bisa untuk ini, dan ternyata tapi tidak apa-apa lah ya, karena memang tidak bisa didaftarkan karena terkait dengan kendala-kendala ini, apa namanya itu, aturan-aturan yang berlaku Bu ya ya. Iya, Ya. Pak. Oke, baik Pak Sumardi, oke. Bu Zikra, ini pengabdian Iya, Bapak. pengabdian ini yang prosesnya ya, karena dia udah turun ya Bu ya. Udah Zikra ya. melakukan, Pak. Sudah melakukan tahapannya, Sudah sudah selesai pelatihan, selesai ya. sudah melakukan tahap evaluasi juga, penyebaran angket, cuman proses analisisnya sekarang, Pak. Proses analisis ya. Hasil angket ya. Ya mudah-mudahan bisa ini ya Bu, bisa segera selesai sebelum akhir, Iya. setoran akhir gitu ya. Iya. Kemudian Ibu Munawaroh juga pengabdian sama ya. Metodenya juga sama ya ini ya, par ya sama Ibu Munawaroh ya. Iya Pak, sama par juga. Ya. Sama-sama pengabdian. Dan yang dua terakhir pengembangan instrumen tes sama Bu Fathiyah ini kayaknya lagi di jalan ini ya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan ya ibu-ibu ya yang lagi di jalan ini. Nah, dan ini juga kemarin saya komen juga nih. Sudah sampai ya, ya sukses ya Bu. Terkait dengan smart door lock berbasis RFID ini, sama komen saya ketika proposal kemarin, saya masih ingat nih. Ibu harus bisa menemukan pembeda sebenarnya kan. Nah, pembeda kalau masih ada waktu dilakukan studi pendahuluan kecil-kecilan, memastikan bahwa klaim latar belakangnya tidak hanya sekedar ini, karena produk-produk serupa ada ya Bu, banyak dijual di pasaran produk-produk serupa. Tinggal bagaimana Ibu mengemas agar ada pembeda antara apa yang sudah ada di pasaran dan yang Ibu punya nih, ya kan? Misalnya dari sisi ekonomisnya, dari sisi pembiayaannya, mungkin low cost misalnya kan bisa.
Ini targetnya kan untuk outcome yang kita bicarakan ini outcome. Kalau penelitiannya saya rasa kita semua sudah clear ini, sudah selesai ya, sudah selesai. Nah, tinggal kita bagaimana memikirkan barang nih kira-kira kalau ditulis di jurnal misalnya ya kan, kira-kira diterima atau tidak kan gitu lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, karena kalau tidak diterima misalnya, kacau kita 2 tahun lagi tidak bisa lagi ngajukan penelitian kan, karena di blacklist kan. Nah, sehingga apa namanya poin-poin penting novelty seperti novelty temuan, bagaimana metodologi diuraikan secara detail itu menjadi titik tekan kita mengomentari apa yang sudah ada gitu. Tapi saya yakin, seolah saya yakin karena ini kan sudah berpengalaman semua, memang sesuai bidangnya ini kan, tinggal mungkin masalah waktu aja ini, masalah waktu aja untuk bisa menyelesaikan apa namanya itu laporan, kemudian output dan outcome-nya terselesaikan dengan baik. Saya pikir itu dan selamat Bapak Ibu ya, sudah sampai ke tahap ini, mudah-mudahan sukses semua. Dan kalau ini sudah selesai tentu mengajukan lagi untuk yang tahun 2025 ini kan, sehingga bisa mempersiapkan proposal berikutnya ini ya, bertarung lagi. Begitu mungkin Bu Nisa Khairuni, mohon maaf kalau ada komen yang tidak pada tempatnya ya Bapak Ibu ya. Ini tugasnya mereview ini harus kejam sebetulnya ini ya kan. Tapi ya enggak boleh kejam-kejam kali ya kan. Harus baik-baik ya kan. Nah, mudah-mudahan suatu saat bisa ngopi bareng kita ini ya kan. Jauh ini dari Riau kita bisa ngopi ya. Kok Bu Nuraida sering bawa kopi dia ke Riau kemarin ya kan. Sudah nyicipi ini ya. Bu Nisa Khairuni. Baik, titip salam sama teman-teman yang ada di LP2M yang sedang bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Alex. Baik, nanti salamnya disampaikan. Selanjutnya kita minta masukan dari Ibu Dr. Nur Aida kepada Ibu Nur Aida, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Nisa, Pak Alex, dan Bapak Ibu semua. Alhamdulillah selamat ya lulus sampai ke tahap ini. Saya nggak lulus Pak Alex kemarin. Jadi rata-rata proposal yang sama kita Pak Alex ya, alhamdulillah kita review lagi di seminar antara, artinya rata-rata yang kita review di proposal kemarin lulus. Itu salah satu apa ya, kita berharap di metodenya bagus berikutnya ya, tahap berikutnya metodenya bagus antara, kemudian hasilnya juga bagus di seminar hasil. Ini beberapa komentar. Pertama, tambahan untuk nantinya direvisi lagi di seminar di laporan yang berikutnya di akhir. Untuk Pak Muammar Yulian, Ya, Bu. tadi di presentasinya tidak dijelaskan tentang proses pembuatan gel jerawatnya Pak ya, gel anti jerawatnya Ya. ya. Baik, Bu. Nanti itu ditambahkan Baik, di Bu. laporan akhir berikutnya. Jadi biar sama seperti komentar Pak Alex tadi, biar ini bisa masuk ke jurnal lah. Kan ini outputnya jurnal. Pak Muammar ini jurnal berapa? Ini Pak Muammar kan kelas Jurnal, terbesar ya. ya Bu, di jurnal yang bereputasi internasional, Scopus ya. Pak Muammar ini Scopus nih. Gak berat. Jadi di metode nanti di ini Pak ya, diperjelas lagi tentang Diperjelas Bu ya. pembuatan gel. Baik, Bu. Insyaallah. Kemudian Ibu Lina Amelia. Ya, Bu. Saya pikir dari presentasinya ini sudah FGD kan, udah FGD di Purwanida, kemudian sudah yang kedua juga video yang diminta ganti dan lainnya sudah aman ya. Cuman tinggal untuk ya ini udah banyak lah ya, udah 70% atau 90% ya.
kegiatannya sudah dilakukan revisi akhir, tinggal apa ditambah di akhir. Kemudian Bapak Asnawi, nah Pak Asnawi di proposal kan, kayaknya Pak Asnawi ini memang jujur kan apa saya mungkin di balik saya nggak tahu ya, saya agak upgrade nilai Pak Asnawi ini. Eh, kemudian kemudian gini Pak Asnawi, jadi di proposal yang saya lihat itu Bapak ingin merevisi software yang orang bangun gitu ya di dinas Ya, perindustrian tersebut. Nah, presentasi hari ini berbeda. Presentasi hari ini itu tidak di apa semuanya oke-oke aja yang punya yang dibuat sama tim pendahulu yang di dinas pariwisata gitu Pak ya. aktifan. Di mana dinas oke-oke semua ini hasilnya. eh Mungkin nanti perlu ditambah Pak ke depannya ini apa metode lah ya, walaupun Bapak mungkin tadi dari manajemen ya, metode yang sesuai dengan aturan software ini, aturan integrated apa ini Pak? Jadi ranah keilmuan integrated AI-nya itu perlu ditambahkan di metode atau di beberapa hasil nanti Pak ya untuk ke depannya. Karena kita lihat tadi kan ini apa ya hasilnya itu oke-oke semua Mbak. Saya hasilnya itu enggak tidak memperlihatkan ke proses proses kegiatan telaah software gitu Pak ya. Nanti itu ditampilkan lagi ditambahkan di tahap berikutnya. Karena kan yang diajukan di proposal kan telaah software yang udah ada, Pak ya. Malah ada 3 uji yang belum dikerjakan dan 3 uji ini uji berat. Pak Muslim masih ada. Muslim nggak ada ya. Ini uji FTIR tiga kegiatan uji ini belum ada nih Pak Muslim FTIR apa tadi sen. Saya pikir Pak Muslim ini Sudah kalau dari sudah ada, cuman belum di apa hasilnya apa ya, belum dipelajari informasinya gitu. Datanya sudah ada. jadi 3 hasil uji ini udah ada Pak ya. Ya, betul. Cuman yang perlu apa? Saya mau lihat hasil tem, soalnya citra temnya agak gimana gitu, agak kurang terlihat. Saya mau lihat dari beberapa foto apa citra yang dikirim, mungkin di tem nanti yang agak sedikit riskan. Tapi kalau yang lain oke sekali. Ya, terus Pak Muslim yang Bapak kirim itu yang menggunakan microwave atau yang tidak menggunakan radiasi microwave, Pak? Itu yang microwave. Karena kan Yang pakai tekanan ada microwave. yang di microwave. Berarti semua sampel yang dikirim yang diproses melalui radiasi microwave, Pak ya? Betul. Tapi kan ini untuk Untuk perbandingan. Benar-benar. Kalau untuk perbandingan, untuk yang tidak melakukan radiasi microwave tidak dikirim, Pak. Gimana? Gimana, Bu? Oh, yang Kan yang tidak pakai microwave itu nggak dikirim sampelnya. tidak pakai microwave ada penelitian yang sebelumnya itu, Bu, yang tahun lalu. Oh ya, jadi referensi ya, yang tidak pakai microwave referensi aja. Benar-benar. Yang radiasi microwave yang Bapak kirim dan 3 uji ini udah dilakukan, cuman datanya belum ditampilkan, Pak ya. Benar-benar. Baik, berarti lancar insya Allah. Saya pikir tadi ini 3 uji besar belum dilakukan, sementara kita kan ini udah saya nggak apa-apa ya, mungkin saya nggak sebaik Pak Alek ya, saya apa adanya, walaupun nanti jumpa di kampus, aduh ibu itu. Apalagi saya dengan Pak Muslim baik ini ya berarti ya. depan-depanan ruangannya. Depan-depanan saya Pak ruangannya ini. Saya nggak sebaik Pak Alek. Jadi alhamdulillah berarti aman untuk proses akhir udah aman lah Pak ya, udah agak ini udah banyak. Kemudian Pak Sabarudin
Pak Sabarudin tadi dengan Pak Nasir ini saya gabung karena saya pikir temanya mirip ya, dekat apa tentang instrumen environment. Kalau Pak Nasir tadi terstruktur dengan baik presentasinya, sama-sama menggunakan apa 4D tadi Pak ya, for Ya, Ya, Ibu. iya Bu. ya, Punya ya, saya instrumennya, sedangkan Pak Nasir itu modulnya Bu. Jadi untuk ya, penilaiannya itu berbeda Bu di situ. ya, Hmm. ya. Tapi di punya Pak Sabarudin ini apa? Udah ke tahap selesai juga di sebenarnya tahap validasi udah jadi ya, udah Iya, iya selesai sudah tahap jadi. validasi itu. Sudah jadi. Cuman Yang jadinya pemaparannya, 18 Bu dari 20. iya, cuman apa? eh, Pemaparannya nggak rapi kali gitu Pak kan. Nanti dirapikan Pak ya di laporan ya. Kalau Pak Nasir tadi prosesnya runutannya jadi saya nggak Oh, paham kali pendidikan jadi paham. iya iya Bu, karena Eh, hasilnya saja yang saya tampilkan tuh Bu diminta. Ya, Iya, makasih Bu. nah, ya Itu nanti sudah ada. Di dirapihin lah ya. laporannya sudah Kan rapi se, Bu. ya baik. Itu ya. Kemudian Bapak Aulia Rohendi, eh, Pak Aul ini sebenarnya yang ahlinya Pak Alex. Kalau Pak Aul ini udah aman, cuman tinggal di Aceh Besar dan Banda Ada Aceh Pak Aceh. ya. Jadi satu kampus Tebakannya benar Aceh kan, Bu? Besar. Iya, iya Pak Alex luar biasa. Pak Aul ini yang ahlinya memang beliau ahli air. Pak Ol di Aceh Besar dan Banda Aceh rencana pesantrennya berapa Pak? Masing-masing satu, Bu. Oh masing-masing satu ya. Jadi Ya. diwakili satu 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 aja ya. Jadi nanti Pak kan saya mau nanya ini Hmm. pesantren kan Aceh Besar satu apa Aceh Utara ya. Aceh Utara, Aceh Barat, Aceh Utara, Aceh Barat, Aceh Besar dan Banda Aceh 4. Aceh. Setelah dapat eh, semua hasil uji dan lain-lain nanti diapain itu di berikutnya data keempat pesantren itu diapain lagi Pak rencananya? Di di kita ada indikator status tangga layanan air, Bu. Bagaimana keadaan penyediaan air untuk daya dari keempat daerah tersebut. Oh gitu ya. Jadi sementara diwakili satu pesantren satu dulu ya. Satu apa satu daerah satu dulu Pak ya. Iya, Bu. Satu daerah satu dulu. Setelah nanti ada data dari keempat daerah yang diwakili oleh empat pesantren dibuat indikator daya. Jadi nanti untuk ke papernya itu indikator daya yang ada di empat empat tempat tersebut gitu Pak ya. Ya, apakah di mana statusnya? Apakah layak, tidak layak, begitu, Bu. Ya baik terima kasih Pak. Terima kasih, Bu. Kemudian ya Ibu Mumtazinur. Nah, Ibu ini kami kan mungkin saya dengan Pak Alek kita sebenarnya penasaran di metodenya Bu. Ya, ini langsung kita ketemu hasilnya sangar kita itu kurang potensi untuk di apa. Cuman metode lapangan yang diambil ini Ibu udah ada data metode lapangan. Kalau boleh Eh, tahu kemarin data data seperti apa Bu ya di metodenya, di apa di lapangannya? Kemarin untuk lapangan wawancara Bu dengan eh, dengan bagian eh, dan, nilai budaya provinsi di dinas eh, per- pe- pendidikan dan kebudayaan Aceh disebut PAR. Jadi Eh, saya kombinasi sama ya Bu. Wawancara dengan orang dinasnya, metode Iya, lapangannya. iya. Selain itu, Bu, wawancara dengan turis misalnya. Wawancara dengan turis nggak sejauh ini sepertinya datanya mungkin belum dibutuhkan Bu. Bila kalau dibutuhkan nanti mungkin ke depannya dengan komunitas kopi sebenarnya Bu, pencipta kopi. Cuma itu kendalanya karena ternyata di Aceh ini tidak ada komunitas yang bisa kita bilang mungkin apa ya, yang serius gitu menamakan diri sebagai komunitas pecinta kopi gitu. Jadi kalau untuk mendapatkan data dari komunitas itu juga nggak ada. Uh, Jadinya karena semua orang di Aceh menganggap diri mereka adalah komunitas pecinta kopi, Bu, tanpa ada
bentuk komunitas yang dianggap formal. Jadi mau menemukan wawancara dari komunitas itu juga jadi sulit gitu. Tapi ini jadi alternatif kami sebenarnya. Kalau nanti mungkin datanya kami anggap kurang, mungkin kami akan wawancara dengan ya para pecinta komunitas-komunitas pecinta kopi yang kelompok kecil saja, Bu. Tuh. Itu bila dibutuhkan. Tapi kalau tidak dirasa dibutuhkan, mungkin saya rasa data yang kami ambil dan juga kami kombinasikan dengan hasil temuan dari dokumentasi, kami rasa cukup. Tapi sebenarnya ada satu lagi alternatif yang kami rasa bisa kami lakukan wawancara, manakala mungkin data yang kami peroleh nanti kurang ketika menyelesaikan ini, itu dengan uh, dengan kelompok Kemenristek Dikti. Jadi mereka punya divisi yang namanya divisi diplomasi, Bu. Jadi mungkin kami akan langsung uh, saya sudah mulai email. Mungkin nanti kalau mereka bisa merespon, kami akan melakukan via email atau via Zoom. Nah, mungkin yang Ibu jelaskan ini yang perlu ditekankan di proposal, di laporan, Bu, ya. Karena kami kan kurang ini juga dengan Ya, ilmu politik. terima Itu kasih, politik, Bu. Bu, ya. Belum didetailkan. Ya, memang belum detail, Bu. Kemarin itu saya masukkan lagi untuk terkait narasumber yang ini, Bu. Ya, narasumber dari Dinas Imigrasi, narasumber pencinta kopi. Nah, itu perlu ditekankan. Jadi ada, oh ternyata ini dong yang diteliti. Karena kami pun kan kita nggak tahu apa metodenya seperti apa. Karena kan biasa metode kita tuh agak beda gitu ya. Kemudian, kemudian tadi Ibu sampaikan di laporan tuh baru ada bab 2, 3 bab lagi belum. Jadi kalau bab 2 tuh pendahuluan dan teori malah ya. Bukan Padahal bab, ini Bu. kan kegiatan ada Subbab, maaf, Bu. Tadi kalau saya koreksi subbab, Bu. Di bab Oh, 4, pembahasan kami breakdown jadi 5 subbab lagi, Bu. Jadi ada 5 subbab yang untuk menjelaskan itu. Ya. Dari 5 subbab kecil itu kami sudah mengerjakan 2 dan tinggal 3 subbab kecil lagi, Bu. tadi kan tidak disampaikan subbab ya. Ya. Maaf keliru, Bu. Tadi subbab maksudnya. Baik, berarti udah aman Bu Muntazinur ya. Tadi ditambahkan aja Bu yang Dinas Pariwisata dan apa ya yang Kemenristek Dikti. imigrasi dan lain-lain. Biar kuat gitu. Ya, Permendikti. Biar kuat isi dari laporannya nanti. Kemudian Bapak Sumardi. Nah, Bapak Sumardi ini kan praktikum sastra Arab Pak ya. Bapak Sumardi masih ada? Iya, Pak Sumardi praktikum sastra Arab di Teknik Ciawi kita. Saya pikir ini metodenya juga kurang Pak disebutkan di sini Pak ya. Baik, Bu. Ya, metodenya juga kurang karena ini kan langsung wawancara dengan ahli waris, Tengku Pak Fazlun tadi ya, Pak Fazlun dan hasilnya seperti ini. Bapak di laporannya ada disebutkan judul-judul dari naskah tersebut Pak. Mungkin beda pesantren, beda koleksi naskahnya. Tidak kami sebutkan secara detail, tapi daerah Tengku Awe kita itu sekarang sudah kayak berbentuk museum, Bu. Karena tidak ada lagi aktivitas seperti pesantren yang sekarang. Gitu. Jadi cuma ada ahli waris saja yang mewarisi naskah tersebut. Kira-kira kalau kita minta judulnya apa mereka mengizinkan apa enggak Pak? Karena ini kan naskah kuno ya. Kita sebutkan judul apa koleksi yang keluarganya punya gitu. Mungkin bisa kami lampirkan nanti di laporan akhir dari data yang telah dilakukan oleh mahasiswa Prodi BSA ketika praktikum. Karena mahasiswa juga mengklarifikasi naskah-naskah yang ada di situ untuk membantu ahli waris gitu. Ya, baik. Mungkin itu sebagai tambahan, Pak ya. Kemudian tambahan yang lain yang kami kurang kurang dapat mungkin Bapak sendiri bisa ditambahkan karena Bapak kan memang bidangnya sastra Arab gitu, Pak ya. Baik. Ya, baik. Kemudian Ibu Zikra Hayati ini metode apa pengabdian berbasis masyarakat. Saya kira tadi udah banyak. Pengabdian berbasis komunitas ya. Ya, pengabdian masyarakat berbasis komunitas. Tadi udah banyak sekali fotonya, Bu ya. Foto-foto yang ada di situ ya. Iya. Aman, tahap evaluasi,
tahap evaluasi program pendampingan sudah dilakukan. Kontribusi Tahap evaluasi sudah sebenarnya ada tadi ya. penyebaran Google Form, Bu. Untuk hasil persentasenya sudah ada, cuman perlu didetailkan per aspeknya gitu. Ya. Itu yang belum mungkin. Kemudian kontribusi ini juga sudah ada ya. Iya. Kontribusi tadi saya lihat udah di apa Ibu jelaskan, kontribusi sudah ada dan lain-lain. Iya. Maksudnya saya pikir punya apa pengabdian, laporan pengabdian antaranya sudah mencukupi, tinggal dilengkapkan untuk laporan ya. Iya. Kemudian Ibu Putri Rahmi ya mewakili Ibu Munawarah tentang limbah konveksi di Bebesan ya. Iya, Bu. Sudah sampai ke temuan sementara sudah ada, tapi setelah temuan sementara halaman pertamanya tadi itu masih ada tujuan dan metodologi, Bu. Di hasil temuan sementara. Nanti di laporan mungkin bisa di-delete aja yang itu. Tujuan dan metodologi itu di temuan sementara. Kemudian Ibu Zahria dan Ibu Fatia. Ibu Zahria sudah apa? Tadi laporannya sudah lumayan banyak ya, udah ada komunikasi dengan Prof. Ya, dengan Prof. Jamal. Saya lihat ada fotonya lagi diskusi. Jadi untuk tahap laporan tinggal dilengkapi untuk laporan akhir ya. Kalau Ibu Fatia, mungkin saya ikut Pak Alek aja ya, Pak Alek lebih paham. Dilihat pembeda antara model yang Ibu tawarkan dengan model yang udah ada sebelumnya. Kalau nggak ada bedanya kan susah untuk masuk ke jurnal, Bu ya. Kita tahu susah masuk jurnal, tidak ada kebaruan atau novelty nantinya. Siap, Bu. Dari saya ya baik, terima kasih. Dari saya itu aja. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah sampai di tahap ini. Demikian dari saya. Bagaimana ini Pak Alek? Bu, sebelum ditutup, saya mau nanya, ini logbook ini berkasnya memang nggak bisa di apa namanya itu dibuka ya? Mungkin di akunnya Bu Nur Aida juga sama. Berkas di logbook itu memang nggak bisa dibuka ya? Tadi nggak sempat coba buka Pak, cuma terklik warna hijau aja yang ada Pak Alek. Iya, warna hijau kan biasanya kalau tahun kemarin kan kita klik tuh berkasnya kelihatan, misalnya surat tugas dia turun kemana gitu ya. Iya. Atau memang tidak ada atau bagaimana Bu Nisa, mungkin bisa nanti coba ditanyakan. Saya khawatir di akun saya saja tidak bisa gitu. Hanya logbook saja yang tidak ada. Kan kita perlu ngecek gitu. Misalnya dia turun kemana gitu, ke sekolah, dia ada nggak surat tugasnya di sekolah kan gitu Bu ya. Iya isinya gitu. Sementara ini nggak bisa dibuka. Saya khawatirnya karena saya di luar jaringan kampus, jadinya mungkin nggak bisa dibuka. Tahu memang sudah seperti itu. Kalau udah begitu ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau nggak dibuka berarti nggak bisa di-approve Pak ya? Dia nggak nge-approve sih, kita memastikan saja. Misalnya kan ada beberapa yang di logbook itu, memang ada isiannya, tetapi biasanya kan ada evidence-nya tuh. Ada evidence-nya, misalnya surat tugas atau apa gitu. Nah, ketika diklik itunya yang nggak bisa kebuka. Semua. Ini saya coba buka kalau di saya Pak ya. Ya. Saya coba buka satu punya siapa ini ya? Punya nggak bisa dibuka Pak Alek. Oh, berarti sama. Ya udah nggak apa-apa. Nah, berarti memang sistemnya sama semua, nggak bisa dibuka. Tetapi mudah-mudahan tetap dilakukan ya Bapak Ibu ya. Maksudnya surat tugas yang ada itu memang turun, memang ini segala macam ya. Karena kita akan memberikan checklist terkait dengan isian yang sudah Bapak Ibu berikan. Begitu mungkin tambahannya Bu Nur Aida dan Bu Nisa. Kita serahkan ke Bu Nisa aja mungkin ya. Untuk baik. Terima kasih Pak Alek. Terima kasih kepada Pak Alek dan Bu Nur Aida. Mungkin kita akan berfoto terlebih dahulu sebelum kita tutup presentasi hari ini. Sudah siap Bapak Ibu? 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi.
Satu, dua, tiga. Ya, baik Bapak Ibu, saya juga ingin memberi sedikit pengumuman bahwa di Puslit menyediakan snack dan makan siang. Boleh satu orang per judulnya, boleh ketua, boleh anggotanya untuk mengambil sedikit snack dan makan siangnya di kantor Puslit. Kita tunggu Yang dari saya bisa digosenkan. boleh Pak. Gak bisa ya, kejauhan ya. Satu Pak, digosen aja. Ayo Pak. Baik, baik, silakan. Baik, kita padai di sini Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu Nur Aida izin ya, saya Iya duluan. Pak. Iya Di Pak, sini terima udah kasih Pak azan Alex. soalnya. Ibu-ibu, ya Oh Bapak iya, Ibu ya, terima kasih ya. terima kasih. Udah.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu